Seorang pengusaha duda mengunjungi mantan karyawannya setelah 15 tahun, namun menemukan sesuatu yang mengejutkan. Reza merasakan tangannya gemetar saat memarkirkan Mercedes-Benz hitamnya di jalan tanah berbatu itu. 2 tahun setelah kehilangan istrinya, rasa bersalah yang menggerogoti dari dalam dirinya telah menjadi tak tertahankan. Ketika dia melihat Maryam di depan pintu rumah sederhana itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia masih persis seperti yang diingat Reza, hanya dengan beberapa helai uban di rambut coklatnya. Namun yang benar-benar membuatnya kehabisan napas adalah 2 remaja yang muncul di belakang Maryam. 2 anak laki-laki kembar identik yang sepertinya berusia tidak lebih dari 15 tahun. Reza, kata Maryam, suaranya tercekat oleh keterkejutan dan sesuatu yang menyerupai ketakutan. Maryam, dia memulai, namun kata-katanya mati di tenggorokan ketika si kembar berdiri di samping ibu mereka. Anak-anak itu memiliki mata coklat ekspresif yang sama seperti yang dilihatnya di cermin setiap hari, bentuk hidung yang sama, garis rahang yang sama, bahkan cara melipat tangan pun identik dengan miliknya. Bu, siapa bapak ini? Tanya salah satu anak, memandang curiga ke arah mobil mewah yang sama sekali tidak cocok dengan suasana kampung melati. Maryam segera menarik anak-anaknya masuk ke dalam rumah, namun tidak sebelum Reza melihat kegugupan yang jelas terlihat dari gerak-geriknya. Dia menyembunyikan sesuatu. Reza yakin akan hal itu. Bisakah aku bicara denganmu? Pinta Reza dengan suara lebih lemah daripada yang pernah dia gunakan dalam negosiasi bisnis manapun. Ini bukan waktu yang tepat, Reza. Anak-anak harus mengerjakan PR dan aku. Kumohon, Maryam, hanya beberapa menit saja. Maryam menghela napas dan membuka pintu hanya cukup lebar untuk Reza masuk. Rumah itu kecil, namun bersih dan tertata rapi. Perabotan sederhana namun terawat dengan baik. Di meja ruang tamu, Reza melihat buku tulis sekolah yang terbuka dan beberapa buku pelajaran. Lukman, Fadli, kalian ke kamar dan kerjakan PR, kata Maryam pada anak-anaknya. Tapi Bu, kami mau tahu siapa? Sekarang, potongnya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Anak-anak itu menurut dengan enggan, namun Reza menyadari bahwa mereka tetap memperhatikan dari balik pintu kamar. Lukman, yang memiliki bekas luka kecil di dahinya, menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tak lepas. Fadli tampak lebih pemalu, namun sama-sama tertarik. Kopi? Maryam menawarkan, jelas sedang berusaha mengulur waktu. Maryam, aku perlu menanyakan sesuatu dan aku ingin kau jujur padaku. Maryam menuangkan kopi tubruk ke dalam cangkir sederhana, tangannya gemetar sedikit. Ketika dia duduk di kursi kayu yang sudah usang, Reza melihat bahwa dia menghindari untuk menatap langsung ke arahnya. Anak-anak itu, berapa usia mereka? 15, jawabnya terlalu cepat. 15 tahun. Dan berapa bulan? Maryam terdiam lama. Dari kamar, mereka bisa mendengar bisik-bisik si kembar yang berusaha menguping pembicaraan. Kenapa itu penting, Reza? Kau datang ke sini setelah bertahun-tahun dan bertanya tentang anak-anakku. Karena aku ingat ketika kau keluar dari perusahaan, itu 15 tahun 4 bulan yang lalu. Dan kau, dia berhenti sejenak sambil menghitung. Kau sedang hamil, ya kan? Wajah Maryam pucat pasi. Dia bangkit dari kursi dan berjalan ke jendela, membelakangi Reza. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Maryam, mereka punya mataku. Mereka punya wajah kita. Bagaimana kau bisa menyangkalnya? Kebetulan, gumamnya, namun suaranya begitu pelan hingga Reza hampir tidak bisa mendengarnya. Reza bangkit dan menghampirinya. Melalui jendela, dia bisa melihat beberapa tetangga memandang diam-diam ke arah mobilnya. Kedatangan seorang pria berjas di kampung sederhana itu tidak luput dari perhatian. Kau menyembunyikan kehamilanmu sampai saat-saat terakhir di kantor, bukan? Aku samar-samar ingat kau berusaha bicara denganku sebelum keluar. Kau terlalu sibuk merencanakan pernikahanmu, kata Maryam pahit, masih membelakanginya, terlalu sibuk untuk menyadari apapun di sekelilingmu. Kalimat itu menghantam Reza seperti pukulan di ulu hati. Sekarang dia ingat. Maryam telah beberapa kali mencoba membuat janji bertemu dengannya pada waktu itu. Dia selalu menundanya, selalu punya hal lain yang lebih penting. Dia sedang bertunangan dengan Laras dan sepenuhnya fokus pada persiapan pernikahan dan ekspansi perusahaan. Maryam, tolong lihat aku.
Dia berbalik perlahan dan Reza melihat air mata di matanya. Kalau mereka memang anakku, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Karena kau sudah bahagia, dia meledak, namun segera merendahkan suaranya sambil melirik ke arah kamar anak-anak. Kau sedang membangun keluarga sempurnamu dengan tunangan sempurnamu. Aku tidak mau menghancurkannya dengan mengatakan bahwa aku hamil anak dari bosku. Tapi aku punya hak untuk tahu. Hak? Maryam tertawa pahit. Hak apa? Kau bahkan nyaris tidak tahu nama lengkapku saat kita bekerja bersama. Aku hanyalah salah satu karyawan biasa bagimu. Reza tahu Maryam benar. Pada masa itu, dia sepenuhnya fokus pada bisnis. Memperlakukan karyawan dengan sopan, namun selalu menjaga jarak. Maryam bekerja di bagian administrasi dan merupakan salah satu karyawan paling berdedikasi di perusahaan. Dia ingat Maryam sering pulang larut malam, selalu membantu, selalu efisien. Bagaimana itu bisa terjadi di antara kita? Maryam mengusap air matanya dengan punggung tangan. Acara gathering akhir tahun kantor, Desember 2009. Kau minum sedikit lebih banyak dari biasanya. Aku menawarkan mengantarmu pulang karena kau tidak boleh menyetir. Kita mengobrol di dalam mobil. Kau bercerita tentang tekanan yang kau rasakan dengan perusahaan yang tumbuh begitu cepat. Ingatan itu kembali seperti gelombang. Pesta di aula hotel, musik yang keras, para karyawan yang bersantai setelah setahun yang berat. Maryam terlihat cantik malam itu, mengenakan gaun biru tua. Mereka berbincang tentang pekerjaan, lalu tentang kehidupan. Reza merasa anehnya nyaman bersamanya, sesuatu yang jarang terjadi bagi seseorang yang selalu menjaga hubungan profesional secara formal. Lalu ada kali-kali berikutnya. Maryam melanjutkan dengan suara lebih pelan. Beberapa kali di bulan-bulan setelahnya. Kau selalu bilang lebih baik menjaga kerahasiaan, bahwa hubungan di tempat kerja itu rumit. Dan lalu kau kenalan dengan Laras. Dan setelah itu aku kenal dengan Laras. Dan aku kembali tidak terlihat. Reza duduk dengan berat di kursi. Rasa bersalah yang dia rasakan sejak kehilangan istrinya kini punya nama baru, bentuk baru. Itu bukan hanya beban karena menjadi suami yang jauh di tahun-tahun terakhir. Ini dia. Ini adalah beban karena telah meninggalkan sepenuhnya tanggung jawabnya atas anak-anaknya sendiri. Apakah mereka tahu? Tahu apa? Tentangku. Apakah aku? Mereka pikir ayah mereka pergi begitu tahu aku hamil, bahwa dia seseorang yang tidak mau bertanggung jawab. Secara teknis aku tidak berbohong. Kata-kata itu menusuk dalam. Reza membayangkan anak-anaknya tumbuh besar dengan keyakinan bahwa ayah mereka telah menolak mereka secara sadar. Rasa sakit di dadanya semakin menguat. Dari kamar terdengar suara bisik-bisik yang semakin keras. Jelas sekali Lukman dan Fadli sedang berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Aku ingin melakukan hal yang benar, Maryam. Hal yang benar, dia mengulangi. Hal yang benar itu harusnya dilakukan 15 tahun yang lalu. Sekarang aku tidak tahu lagi mana yang benar atau salah. Biarkan aku mengenal mereka. Mereka tidak butuh seorang ayah sekarang. Kami selalu bisa bertahan sendiri. Tapi mereka berhak tahu kebenarannya. Maryam terdiam lama, memandang ke arah pintu kamar tempat anak-anaknya berada. Reza bisa melihat pergulatan batin yang tergambar jelas di wajahnya. Kalau aku mengizinkanmu mengenal mereka, apakah kau berjanji tidak akan muncul, memberi mereka harapan, lalu menghilang dari hidup mereka? Karena aku lebih memilih mereka terus berpikir ayahnya adalah pengecut tanpa nama daripada tahu bahwa dia punya nama, marga, dan alamat, tapi memilih untuk tidak menjadi bagian dari hidup mereka. Aku berjanji tidak akan menghilang. Maryam menatap matanya lama, seolah berusaha membaca jiwanya. Lukman, Fadli, kemari sebentar. Anak-anak itu muncul di ruang tamu dengan kecepatan yang membuat jelas bahwa mereka memang sedang menguping pembicaraan dari balik pintu. Mereka berdiri, satu di tiap sisi ibu mereka, seperti prajurit yang melindungi komandannya. Nak, ini Pak Reza. Dulu beliau adalah bos ibu ketika ibu bekerja di kantor sebelum kalian lahir. Lukman, yang lebih ekspresif di antara keduanya, memandang Reza dari atas ke bawah. Lalu kenapa mantan bos ibu datang ke sini setelah sekian lama? Reza melirik Maryam, meminta izin secara diam-diam. Maryam memberikan isyarat samar dengan kepalanya.
Karena Om ingin tahu kabar kalian. Ibu kalian adalah karyawan yang sangat istimewa, dan Om selalu ingin tahu kabarnya. Fadli, yang lebih pemalu, sedikit bersembunyi di balik Maryam. Apakah Om punya anak? Tanya Lukman. Pertanyaan itu membuat Reza tidak siap. Dia dan Laras telah mencoba memiliki anak selama bertahun-tahun, namun tidak pernah berhasil. Laras telah menjalani berbagai pengobatan dan stres yang terus-menerus sangat menguras pernikahan mereka. Tidak, Om tidak punya anak. Kenapa tidak? Om sudah tua kan? Kata Lukman dengan kejujuran khas anak-anak. Lukman? Maryam menegur. Tidak apa? Reza tertawa untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Kamu benar. Om memang sudah tua. Istri Om dan Om mencoba memiliki anak, tapi tidak pernah berhasil. Dan sekarang dia sudah pergi. Pergi kemana? Tanya Fadli malu-malu. Meninggal dunia, nak, 2 tahun yang lalu. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Lukman dan Fadli saling bertukar pandang, jelas tidak tahu harus bereaksi bagaimana terhadap informasi itu. Turut berduka cita, Om, kata Fadli pelan. Terima kasih. Maryam bergeser gelisah di kursinya. Jelas sekali bahwa menyebut istri yang telah meninggal itu juga menyentuh sesuatu yang menyakitkan baginya. Kalian sekolah di mana? Tanya Reza berusaha mengalihkan pembicaraan. Di SMA negeri di kampung ini, Om, jawab Lukman. Kami kelas 1 SMA. Bagaimana nilai-nilai kalian? Kami yang terbaik di kelas, kata Lukman bangga, terutama di matematika. Matematika juga selalu jadi mata pelajaran favorit Om, komentar Reza tanpa berpikir. Fadli, yang sampai saat itu diam saja, menatapnya dengan tertarik. Serius? Matematika jenis apa yang paling Om suka? Waktu Om seusia kalian, Om suka sekali aljabar dan geometri. Lalu Om tertarik dengan matematika keuangan yang sering Om pakai dalam pekerjaan. Kami juga suka aljabar, Fadli bersemangat untuk pertama kalinya. Kata Bu Guru, kami punya bakat alami dalam angka. Maryam mengamati interaksi itu dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Jelas sekali dia melihat kemiripan antara ayah dan anak-anaknya, bukan hanya fisik, tapi juga kepribadian dan minat. Kalian mau jadi apa kalau sudah besar? Saya mau jadi dokter, Om, kata Fadli, supaya bisa membantu orang seperti ibu yang kadang-kadang sakit karena kerja terlalu keras. Kalau saya mau punya perusahaan sendiri, Om, Lukman melanjutkan, supaya ibu tidak perlu lagi kerja sebanyak ini. Kata-kata anak-anak itu menyayat hati Reza. Dia bisa melihat kedewasaan dini mereka, hasil dari tumbuh besar di keluarga di mana sang ibu berjuang sendirian untuk menafkahi 2 anak. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan tinggalkan like dan terutama subscribe ke kanal ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, kita lanjutkan. Apakah ibu kalian selalu kerja keras seperti ini? Reza bertanya dengan lembut. Ibu punya 2 pekerjaan, Om, Lukman menjelaskan. Pagi ibu jadi pembantu rumah tangga, sore ibu menjahit baju untuk toko konveksi di pusat kota. Kadang-kadang ibu menjahit sampai dini hari. Reza melihat ke arah Maryam, yang terlihat malu dengan gambaran rutinitas berat itu. Dan apa yang kalian lakukan sementara ibu bekerja? Kami bisa mengurus diri sendiri, Om, Fadli berkata sederhana. Lukman lebih pintar memasak, saya lebih pintar mencuci baju, kami saling membantu. Gambaran kedua anak itu saling menjaga sementara ibu mereka bekerja keras untuk menafkahi mereka membuat sesuatu pecah di dalam dada Reza. Ayah macam apa dia selama bertahun-tahun ini? Pria macam apa dia sampai tidak mengetahui keberadaan anak-anaknya sendiri? Bolehkah aku datang lagi besok? Tanyanya, kali ini kepada Maryam. Maryam ragu, memandang anak-anaknya yang jelas-jelas tertarik dengan usulan itu. Kenapa Om mau datang lagi? Tanya Lukman terus terang. Reza melirik Maryam, lalu ke anak-anak. Bagaimana dia menjelaskan bahwa dia baru saja mengetahui bahwa mereka kemungkinan besar adalah anak-anaknya? Bagaimana dia menceritakan bahwa selama 15 tahun dia telah hidup tanpa tahu bahwa dia punya keluarga? Karena Om senang mengenal kalian, dan karena Om rasa ibu kalian dan Om punya beberapa hal dari masa lalu yang perlu dibicarakan. Fadli dan Lukman kembali bertukar pandang, seolah memiliki semacam komunikasi telepati. Bu?
Lukman bertanya. Maryam menghela napas panjang. Boleh datang besok, tapi jangan terlalu malam, anak-anak besok ada sekolah pagi. Jam berapa yang cocok? Sekitar jam 4 sore. Saya pulang kerja jam setengah 4. Reza berdiri untuk pamit, tapi Lukman menghentikannya. Boleh saya lihat mobilnya, Om? Lukman. Maryam menegur lagi. Tidak apa-apa, Bu, kata Reza. Tentu saja boleh. Ketiganya keluar ke jalan, di mana beberapa tetangga masih mengamati diam-diam. Mercedes-Benz itu berkilau di bawah sinar matahari sore, kontras drastis dengan rumah-rumah sederhana dan jalan tanah. Masya Allah, bisik Fadli, persis seperti mobil di film-film. Kalian mau keliling sebentar? Boleh, Bu. Lukman bertanya dengan semangat. Maryam ragu, jelas tidak nyaman dengan gagasan itu. Hanya satu putaran cepat di sekitar kampung. Maryam menyetujui dengan enggan. Anak-anak itu masuk ke dalam mobil seolah-olah mereka sedang memasuki pesawat luar angkasa. Reza menyalakan sistem audio dan mereka takjub dengan kualitas suaranya. Selama perjalanan, Lukman melontarkan 1000 pertanyaan tentang mobil sementara Fadli memperhatikan segalanya dalam diam, menyerap setiap detail. Ketika mereka kembali ke rumah, beberapa tetangga mendekat diam-diam. Seorang wanita tua melambai kepada Maryam. Semuanya baik-baik saja, Maryam? Tanya wanita itu, jelas penasaran tentang tamu kaya tersebut. Baik-baik saja, Bu Sumiati. Cuma mantan bos saya. Mantan bos? Oh begitu? Wanita itu memandang Reza dari atas ke bawah. Bagus sekali kalau masih ingat karyawan lama setelah sekian tahun. Reza menyadari nada agak sinis dalam suara wanita itu. Jelas sekali bahwa komunitas ini erat dan mereka melindungi Maryam serta anak-anaknya. Dia merasa seperti penyusup di dunia yang bukan tempatnya. Ya, saya harus pergi, katanya. Sampai jumpa besok kalau begitu. Sampai jumpa, Om, kata Fadli malu-malu. Dah, Om Reza, kata Lukman, membuat ibunya memberikan tatapan tajam. Dalam perjalanan pulang, Reza tidak bisa mengenyahkan bayangan kedua anak itu dari kepalanya. Lukman, yang ekstrovert dan penasaran, dengan energi yang mengingatkannya pada dirinya sendiri saat muda. Fadli, yang lebih pendiam dan sensitif, namun dengan kecerdasan yang jelas terpancar di matanya. Ketika tiba di rumahnya yang megah dan kosong di kawasan elit Pondok Indah, dia merasakan kontras yang menyolok antara kenyataannya dan kenyataan anak-anak yang baru saja dia kenal. Rumah 5 kamar tidur, kolam renang, perabotan impor, semuanya terasa kosong dan tanpa makna, dibandingkan dengan kehidupan sederhana namun penuh cinta yang telah Maryam bangun bersama anak-anaknya. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit, mengingat setiap detail percakapan, setiap ekspresi di wajah anak-anak itu. Pukul 4 dini hari, dia bangun dan pergi ke ruang kerjanya. Dia membuka arsip lama perusahaan dan mencari berkas Maryam. Di sana tertulis diberhentikan pada Maret 2010, alasan resmi restrukturisasi departemen. Tapi sekarang dia ingat bahwa dia sendirilah yang telah menyarankan pemecatan itu. Pada waktu itu, dia berusaha menghindari komplikasi apapun terkait hubungan di perusahaan sebelum pernikahannya. Berkas itu menunjukkan bahwa Maryam telah bekerja di perusahaan selama 3 tahun, selalu dengan penilaian yang sangat baik. Tepat waktu, berdedikasi, tidak pernah absen tanpa alasan, dan dia memecatnya ketika dia sedang hamil. Rasa bersalah terasa berat seperti batu di perutnya. Berapa banyak malam yang telah Maryam lalui dengan terjaga, mencemaskan masa depan? Berapa banyak kesulitan yang telah dia hadapi seorang diri? Dan anak-anak itu, berapa kali mereka telah bertanya tentang ayah mereka, menciptakan fantasi tentang siapa dia dan mengapa dia meninggalkan mereka. Keesokan paginya, Reza membatalkan semua rapat. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dia tidak bisa berkonsentrasi pada bisnis. Sekretarisnya, Bu Wulan, menyadari bahwa ada yang berbeda. Pak Reza, semuanya baik-baik saja? Bapak terlihat tidak tenang. Bu Wulan, apakah kamu punya anak? Pertanyaan itu mengejutkan sang sekretaris. Selama 15 tahun bekerja untuknya, Reza belum pernah berbicara tentang kehidupan pribadi. Ada, Pak, 3 orang anak. Bagaimana rasanya menjadi ibu? Maksud saya,
Bu Wulan memandangnya dengan khawatir. Itu hal yang paling sulit dan paling memuaskan di dunia pada saat yang bersamaan. Memangnya kenapa, Pak? Hanya penasaran saja, dia berbohong. Hari itu berlalu dengan lambat. Reza mencoba bekerja, namun pikirannya terus kembali kepada Maryam dan anak-anak. Pukul 3 sore, dia meninggalkan kantor dan kembali mengemudi menuju kampung tempat mereka tinggal. Kali ini, dia membawa beberapa barang. Satu set perlengkapan matematika tingkat lanjut yang dia beli di toko buku, beberapa buku kedokteran untuk Fadli, dan perlengkapan gambar teknik untuk Lukman yang telah menunjukkan minat pada bidang keteknikan. Ketika dia tiba di rumah, Maryam sedang menjemur pakaian di halaman belakang yang kecil. Dia mengenakan daster sederhana untuk bekerja dan rambutnya diikat sanggul. Meskipun begitu, Reza tetap merasa Maryam cantik. Dia selalu merasa demikian. Saya datang terlalu cepat, tanyanya. Tidak, anak-anak sedang menyelesaikan makan siang. Silakan masuk. Rumah itu beraroma masakan rumahan. Di meja dapur, Lukman dan Fadli sedang makan nasi putih, sayur asem, dan sepotong kecil ayam bakar dengan tempe goreng. Om Reza, teriak Lukman dengan semangat. Tadi kami cerita tentang Om di sekolah. Cerita tentang Om? Iya, Om, Fadli melengkapi malu-malu. Kami cerita ke teman-teman kalau kami kenal dengan pengusaha sungguhan. Mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena di kampung ini tidak ada orang seperti itu, Om, kata Lukman sederhana. Kami cuma melihat orang kaya di televisi. Reza merasa sesak di dadanya. Anak-anak itu hidup di dunia yang sama sekali berbeda dengan dunianya. Bagi mereka, mengenal seseorang yang sukses secara finansial adalah sesuatu yang luar biasa, layak untuk dibagikan kepada teman-teman. Om bawa beberapa barang untuk kalian, katanya sambil menunjukkan kantong-kantong belanjaan. Maryam menatapnya dengan tidak setuju. Reza, kau tidak perlu, tolong, biarkan saya melakukan ini. Anak-anak itu membuka hadiah-hadiah itu dengan mata berbinar. Fadli terpesona dengan buku-buku kedokteran dasar, sementara Lukman langsung tertarik pada perlengkapan gambar teknik. Masya Allah, Bu, coba lihat, Lukman memperlihatkan jangka teknik profesional itu. Sama seperti yang dipakai guru matematika kami. Terima kasih banyak, Om Reza, kata Fadli dengan sopan. Sama-sama, tapi ada satu syarat. Syarat apa, Om? Keduanya bertanya bersamaan. Om ingin kalian cerita bagaimana sekolah kalian, mata pelajaran apa yang paling kalian sukai, kesulitan apa yang kalian hadapi. Dan Om ingin mengenal kampung tempat kalian tinggal. Bisa tunjukkan pada Om? Lukman dan Fadli menoleh ke ibu mereka meminta izin. Boleh pergi, Maryam menyetujui, tapi jangan lama-lama. Ketiganya keluar untuk berjalan-jalan keliling kampung. Jalan-jalannya sempit, sebagian beraspal, sebagian tanah berbatu. Rumah-rumahnya sederhana, namun sebagian besar terawat dengan baik. Ada anak-anak yang bermain di jalan, ibu-ibu yang mengobrol di depan pintu, suasana khas komunitas di mana semua orang saling mengenal. Itu sekolah kami, Om. Fadli menunjuk ke sebuah bangunan kecil namun terawat baik. Dan itu rumah Bu Sumiati, yang kadang-kadang menjaga kami kalau ibu harus kerja sampai larut. Lukman menambahkan. Kalian kenal semua orang di sini? Semua? Lukman mengkonfirmasi. Enak, karena selalu ada orang yang bisa membantu kalau kami butuh. Mereka melewati sebuah lapangan kampung kecil di mana beberapa remaja sedang bermain sepak bola. Semuanya menyapa Lukman dan Fadli serta memandang Reza dengan rasa ingin tahu. Ini Om Reza yang kami ceritakan itu, Lukman memperkenalkan dengan bangga. Anak-anak di lapangan itu melambai malu-malu. Jelas sekali bahwa kehadiran Reza telah menjadi bahan pembicaraan di kampung. Kalian main sepak bola? Tanya Reza. Sedikit, Om, kata Fadli, tapi kami lebih suka belajar. Ibu selalu bilang bahwa belajar adalah satu-satunya cara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Ibu kalian benar. Om dulu main sepak bola waktu kecil, tanya Lukman. Main juga? Tapi Om juga sangat suka belajar. Ibu Om dulu bilang hal yang sama seperti ibu kalian. Ibu Om masih hidup? Tanya Fadli. Tidak, Nak. Beliau pergi saat Om berusia 25 tahun. Ayah Om juga? Sama seperti keadaan kami, kata Lukman sambil merenung.
Ibu selalu bilang ibu cuma punya kami di dunia ini. Kalimat itu bergema di benak Reza. Maryam telah membesarkan anak-anak itu dengan keyakinan bahwa dia hanya memiliki mereka, sementara dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa tahu bahwa dia punya keluarga. Ironi situasi itu sungguh menyakitkan. Mereka kembali ke rumah ketika matahari mulai terbenam. Maryam sedang menjahit di mesin jahit, berkonsentrasi pada sehelai gaun bermotif bunga-bunga. "Ini pekerjaan sore ibu?" tanya Reza. "Iya. Saya membuat pakaian pesanan untuk sebuah toko konveksi di pusat kota. Bayarannya tidak besar, tapi membantu biaya hidup. Dan paginya saya membersihkan 3 rumah. Saya berangkat jam 5 pagi, pulang jam 2 siang, makan siang buru-buru, lalu datang ke sini untuk menjahit." Reza menghitung dalam hati. Maryam bekerja setidaknya 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Di hari Minggu, mungkin dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anak. "Ini bukan kehidupan, Maryam. Ini kehidupan yang saya punya," jawabnya tanpa berhenti menjahit. "Dan saya tidak mengeluh. Anak-anak saya sehat, cerdas, berpendidikan. Banyak orang kaya tidak bisa mengatakan hal yang sama." Kritik tidak langsung itu menghantamnya. Maryam benar. Dia mengenal banyak pengusaha yang anak-anaknya bermasalah, memberontak, tidak punya arah hidup. Lukman dan Fadli, yang dibesarkan dengan kesulitan, jauh lebih seimbang dan dewasa dibanding banyak remaja kelas atas yang dia kenal. "Boleh saya bantu secara finansial?" Maryam berhenti menjahit dan menatapnya tajam. "Saya tidak butuh sedekah. Ini bukan sedekah, ini tanggung jawab. Kalau mereka memang anak saya, kalau..." Dia mengulangi. "Masih ragu?" Reza memandang anak-anak yang sedang bermain di lantai ruang tamu dengan hadiah-hadiah yang telah dia bawa. Kemiripannya tak terbantahkan, bukan hanya fisik, tapi juga temperamen, minat, gestur. "Tidak, saya tidak ragu." "Lalu, apa yang berubah? Kenapa sekarang, setelah 15 tahun, Anda mau muncul dan menyelesaikan semuanya dengan uang?" Pertanyaan itu membuatnya tidak siap. "Kenapa sekarang?" Jawabannya muncul dengan jelas di benaknya, Laras. Istrinya telah menghabiskan bulan-bulan terakhir hidupnya membuatnya merenungkan tipe pria seperti apa dia sebenarnya, tentang kesempatan-kesempatan yang telah hilang, tentang kekosongan yang dia rasakan, meskipun telah meraih begitu banyak kesuksesan profesional. "Istri saya, sebelum meninggal, membuat saya berjanji beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, lebih manusiawi. Dia selalu bilang bahwa saya terlalu fokus pada bisnis dan melupakan orang-orang. Dan Anda pikir dengan sekadar muncul di kehidupan kami akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik? Saya tidak tahu, tapi saya harus mencoba. Saya tidak bisa terus hidup mengetahui bahwa saya punya 2 orang anak dan saya tidak menjadi bagian dari hidup mereka." Maryam kembali menjahit, tapi Reza menyadari bahwa gerakannya menjadi lebih tegang. "Mereka tidak butuh seorang ayah sekarang, Reza. Mereka sudah besar tanpa ayah. Mereka sudah terbiasa seperti itu. Tapi saya yang butuh mereka." Kata-kata itu keluar sebelum dia sempat berpikir. "Sejak Laras pergi, saya hidup seperti hantu. Bekerja, pulang ke rumah, tidur, dan keesokan harinya semua itu terulang lagi. Saya tidak punya tujuan, tidak punya kebahagiaan. Ketika saya memandang Lukman dan Fadli, saya merasakan sesuatu yang tidak saya rasakan selama bertahun-tahun." "Apa yang Anda rasakan?" "Kebanggaan, harapan, cinta." Maryam kembali berhenti menjahit. Untuk pertama kalinya sejak Reza datang, dia memandangnya dengan sesuatu yang bukan kemarahan atau kebencian. "Anda benar-benar tidak tahu?" tanyanya pelan. "Demi Allah, Maryam, sumpah demi Allah. Kalau saya tahu, saya tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian. Walaupun Anda sudah menikah dengan orang lain." Pertanyaan itu membuatnya berhenti untuk berpikir tentang apa yang akan dia lakukan seandainya dia tahu tentang kehamilan itu pada waktu itu. Akankah dia meninggalkan Laras? Menjalankan 2 hubungan sekaligus? Mendukung Maryam secara finansial tapi tetap memisahkan keluarganya? "Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan pada waktu itu," dia mengakui dengan jujur. "Mungkin saya akan memperumit semuanya lebih jauh. Tapi sekarang berbeda. Sekarang saya bisa melakukan hal yang benar."
Dan apa hal yang benar itu? Menjadi ayah, mengurus kami, memberikan kesempatan yang anak-anak layak dapatkan. Mengurus kami. Maryam mengulanginya dengan nada sarkastis. Bagaimana? Dengan memindahkan kami ke rumah mewah Anda, mengubah kami menjadi keluarga sempurna yang baru. Kalau memang itu yang dibutuhkan. Dan kalau saya bilang saya tidak mau, bahwa saya lebih memilih melanjutkan hidup kami seperti adanya sekarang. Reza merasa tanah di bawah kakinya menghilang. Dia tidak pernah memikirkan bahwa Maryam mungkin akan begitu saja menolaknya. Dalam mentalitas bisnisnya, selalu ada solusi, selalu ada negosiasi yang mungkin dilakukan. Tapi ini bukan bisnis, ini keluarga. Tolong, jangan jauhkan saya dari mereka. Kalau begitu, buktikan pada saya bahwa Anda sudah berubah. Buktikan bahwa Anda tidak akan muncul, memenuhi kepala anak-anak saya dengan mimpi-mimpi, lalu menghilang ketika hal-hal yang baru itu sudah berlalu. Bagaimana saya bisa membuktikannya? Maryam memandang anak-anaknya lalu kembali kepadanya. Datanglah ke sini setiap minggu selama 2 bulan. Kalau setelah 2 bulan Anda masih ingin menjadi bagian dari hidup mereka, kita bicarakan langkah-langkah selanjutnya. Setiap minggu, di akhir pekan. Dan jangan bawa hadiah mahal. Kalau Anda ingin mengenal anak-anak saya, kenali mereka apa adanya, di tempat mereka tinggal. Reza mengangguk segera, langsung setuju. Dan satu hal lagi, Maryam menambahkan, Anda tidak boleh memberitahu mereka bahwa Anda adalah ayahnya. Belum. Biarkan mereka mengenal Anda dulu sebagai manusia, sebelum tahu bahwa kalian memiliki hubungan darah. Kenapa? Karena ketika mereka tahu kebenarannya, segalanya akan berubah. Dan saya ingin memastikan bahwa Anda akan tetap ada di sini ketika perubahan itu terjadi. Malam itu, Reza mengemudi pulang dengan perasaan aneh di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia memiliki sesuatu yang dinanti-nantikan. Prospek untuk kembali pada hari Sabtu berikutnya, menghabiskan waktu bersama Lukman dan Fadli, mengenal Maryam lebih dekat, membuat seluruh minggu itu terasa tidak begitu kosong. Selama hari-hari berikutnya, pikirannya terus-menerus tertuju pada anak-anak itu. Seperti apa rutinitas mereka di sekolah? Teman-teman seperti apa yang mereka miliki? Mimpi apa yang mereka bawa? Ketakutan apa? Kegembiraan apa? 15 tahun kehidupan yang telah sepenuhnya dia lewatkan. Pada hari Kamis, dia mengambil keputusan impulsif. Dia melewati sekolah tempat anak-anak itu belajar. Dia tidak masuk, hanya mengamati dari jauh. Dia melihat Lukman keluar dari pelajaran olahraga, berkeringat dan tersenyum, mengobrol dengan penuh semangat bersama teman-temannya. Dia melihat Fadli di perpustakaan, berkonsentrasi pada sebuah buku tebal, tidak peduli pada hiruk-pikuk di sekitarnya. Dua anak yang sama sekali berbeda, namun keduanya membawa karakteristik dirinya. Lukman memiliki energi dan tekad seperti dirinya. Fadli memiliki kecenderungan untuk merenung dan belajar mendalam seperti dirinya. Mengamati mereka tanpa mereka tahu bahwa dia ada di sana terasa menakjubkan sekaligus menyakitkan. Pada hari Jumat, dia tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Bu Wulan berkomentar bahwa dia terlihat tidak fokus seminggu penuh. Pak Reza, boleh saya menanyakan pertanyaan pribadi? Silakan. Apakah Bapak sedang pacaran dengan seseorang? Pertanyaan itu mengejutkannya. Kenapa bertanya begitu? Karena Bapak terlihat berbeda, tapi lebih hidup. Sejak Bu Laras meninggal, Bapak jadi orang yang apatis. Minggu ini Bapak punya energi yang sudah lama tidak saya lihat. Reza tersenyum. Bu Wulan mengenalnya dengan baik setelah bertahun-tahun bekerja bersama. Anggap saja saya menemukan kembali beberapa hal penting dalam hidup. Syukurlah, Bu Wulan berkata dengan tulus. Bapak berhak untuk bahagia. Pada Sabtu pagi, Reza bangun dengan perasaan tidak sabar seperti anak kecil di hari Lebaran. Dia memilih pakaian yang lebih santai, celana jeans dan kaos berkerah, berusaha tidak terlalu menonjol di lingkungan kampung. Dia membeli beberapa bahan makanan untuk membuat camilan untuk anak-anak, mengingat pesan Maryam untuk tidak membawa hadiah mahal. Ketika tiba di rumah, Lukman dan Fadli sedang bermain bola di halaman belakang yang kecil. Mereka berlari menghampirinya dengan semangat. Om Reza, teriak Fadli. Kami sedang menunggu Om. Menunggu Om? Iya, kata Lukman,
Ibu bilang Om akan datang setiap Sabtu untuk sementara waktu. Dan bagaimana pendapat kalian tentang ide itu? Keduanya saling berpandangan dan mengangkat bahu. Bagus, Om, kata Fadli. Kami tidak banyak punya tamu. Maryam muncul di pintu, mengeringkan tangannya dengan celemek. Datang lebih cepat ya? Tadi malam saya tidak bisa tidur nyenyak, dia mengakui. Maryam tersenyum untuk pertama kalinya sejak Reza muncul kembali dalam hidupnya. Itu adalah senyum kecil, namun tulus. Mau minum kopi? Mereka menghabiskan pagi itu dengan berbincang di teras rumah yang mungil. Maryam bercerita lebih banyak detail tentang membesarkan anak-anak, kesulitan tahun-tahun pertama, momen-momen kebahagiaan. Reza berbicara tentang pekerjaannya, tapi juga tentang kesepian di tahun-tahun terakhir, tentang perasaan hampa yang mencengkeramnya. Apakah Anda pernah menyesal? Tanyanya dalam momen hening. Menyesal apa? Menyesal karena tidak memberitahu saya pada waktu itu. Maryam berpikir lama sebelum menjawab. Kadang-kadang iya. Terutama ketika mereka menanyakan tentang ayah mereka dan saya tidak tahu harus menjawab apa, atau ketika kami butuh bantuan dan saya tidak punya siapapun untuk dimintai tolong. Tapi sebagian besar waktu, tidak. Saya pikir saya sedang melindungi semua orang. Melindungi bagaimana? Melindungi Anda dari harus memilih antara keluarga baru Anda dan anak-anak Anda, melindungi saya dari ditolak secara resmi, dan melindungi mereka dari memiliki ayah yang mungkin tidak mau sungguh-sungguh menjadi ayah. Dan sekarang? Sekarang saya tidak tahu lagi apa yang harus saya pikirkan. Di awal siang, Reza mengusulkan agar mereka semua pergi ke lapangan kampung. Dia membawa sebuah bola sepak yang telah dia beli dan mengajarkan beberapa gerakan kepada anak-anak. Mereka tertawa keras ketika dia mencoba menendang bola ke atas berkali-kali dan gagal total. Om jago banget nih di sepak bola, Om Reza, kata Lukman sambil tertawa. Hei, Om dulu jago lo waktu seusia kalian. Yakin, Om? Fadli meragukannya. Yakin. Cuma agak berkarat saja. Belakangan, mereka duduk di atas rumput dan Reza bercerita tentang masa mudanya. Dia bercerita tentang orang tuanya, tentang bagaimana dia membangun perusahaannya, tentang kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dalam hidup. Anak-anak itu mendengarkan dengan terpesona, melontarkan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Ketika matahari mulai terbenam, mereka kembali ke rumah. Maryam telah menyiapkan makan malam sederhana, nasi putih, sayur asem, lalapan, dan ayam bakar, dan mengundang Reza untuk tinggal. Saya tidak mau merepotkan. Tidak merepotkan, katanya. Dan saya rasa akan baik jika anak-anak terbiasa dengan kehadiran Anda di sini. Selama makan malam, Lukman bercerita tentang proyek sains yang sedang dia kerjakan di sekolah tentang energi terbarukan. Fadli bercerita tentang sebuah buku tentang anatomi tubuh manusia yang baru dia baca. Reza mendapati dirinya tulus tertarik pada percakapan itu, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak terjadi pada jamuan sosial atau bisnis. Om Reza, kata Lukman sambil mencuci piring bersama. Boleh saya tanya sesuatu yang pribadi? Tentu. Kenapa Om tidak pernah punya anak? Pertanyaan itu polos, namun menghantam pusat rasa sakit yang dibawa Reza. Bagaimana menjelaskan bahwa dia punya anak, bahwa dia sedang memandang mereka saat itu juga? Istri Om dan Om mencoba bertahun-tahun, tapi kadang-kadang hidup tidak berjalan sesuai rencana. Om ingin sekali punya anak. Iya, ingin. Pasti sedih ya, Om, komentar Fadli sambil mengeringkan piring. Tidak punya siapa-siapa untuk merawat Om saat Om tua nanti itu memang sedih. Tapi sekarang Om punya kami, kata Lukman dengan spontanitas khas anak muda. Maksudnya, bukan sebagai anak sungguhan, tapi sebagai teman. Kami bisa merawat Om kalau Om sudah tua nanti. Reza harus berusaha keras untuk tidak menangis di depan anak-anak itu. Ironinya menyentuh sekaligus menyakitkan. Terima kasih, Lukman. Itu sangat berarti bagi Om. Ketika tiba waktunya untuk pulang, anak-anak itu memintanya untuk kembali di minggu berikutnya. Tentu saja Om akan kembali. Kita kan sudah sepakat? Iya. Tapi kadang-kadang orang dewasa menjanjikan sesuatu lalu melupakannya, kata Fadli dengan kebijaksanaan yang sedih untuk usianya. Om tidak akan pernah melupakan kalian, kata Reza, menatap mata keduanya. Tidak akan pernah. Di minggu-minggu berikutnya,
Reza membangun rutinitas. Setiap Sabtu dia pergi ke kampung Melati, menghabiskan hari bersama Maryam dan anak-anak, lalu pulang di larut malam. Lambat laun dia mulai berbaur dengan komunitas itu. Bu Sumiati, tetangga tua itu, mulai memperlakukannya dengan sedikit rasa curiga. Penduduk lain mulai menyapanya di jalan. Anak-anak di kampung itu menemukan bahwa dia memberi arahan yang bagus untuk PR, dan mereka mulai mencarinya di akhir pekan. Anda mulai jadi guru les privat resmi di kampung ini, komentar Maryam pada suatu Sabtu sambil melihat Reza membantu 3 anak dengan soal-soal matematika di teras rumah. Saya tidak keberatan. Ini memuaskan. Berbeda dengan urusan bisnis Anda. Sama sekali berbeda. Dalam bisnis, ketika Anda menyelesaikan sebuah masalah, biasanya itu untuk menghasilkan uang. Di sini, ketika Anda menyelesaikan masalah, itu untuk membantu seseorang tumbuh. Rasanya berbeda. Maryam mengamatinya sejenak. Anda benar-benar sedang berubah, ya kan? Saya sedang berusaha. Sebulan setelah pertemuan-pertemuan awal mereka, terjadilah sesuatu yang mengubah dinamika segalanya. Fadli jatuh sakit di sekolah dan harus dibawa ke rumah sakit. Maryam sedang bekerja jauh dari rumah dan tidak bisa segera datang. Pihak sekolah menelepon satu-satunya kontak darurat lain yang mereka punya, yaitu Bu Sumiati. Tetangga itu, dengan panik, berlari ke rumah Reza. Reza telah memberikan kartu namanya kepada Bu Sumiati beberapa minggu sebelumnya, kalau-kalau terjadi keadaan darurat dengan anak-anak. Pak Reza, teriak Bu Sumiati sambil mengetuk pintu rumah mewah itu. Fadli di rumah sakit. Reza membatalkan semua pertemuan hari itu dan berlari menuju rumah sakit. Dia menemukan Fadli di atas berangkar, pucat dan ketakutan, dengan Lukman menggenggam tangannya. Om Reza? Fadli menangis ketika melihatnya. Saya sedang di kelas dan tiba-tiba semuanya berputar. Tenang, nak. Sekarang sudah tidak apa-apa. Reza berbicara dengan para dokter dan mengetahui bahwa Fadli mengalami serangan hipoglikemia. Tidak berbahaya, tapi butuh pemantauan lebih lanjut. Masalahnya adalah BPJS Kesehatan yang dimiliki keluarga itu kelas dasar dan tidak menanggung beberapa pemeriksaan yang diperlukan. Berapa biayanya? Tanya Reza kepada resepsionis. Pemeriksaan lengkap sekitar Rp4.500.000, Pak. Pakai kartu kredit saya saja. Ketika Maryam akhirnya tiba di rumah sakit 2 jam kemudian, dia menemukan Reza sedang berbicara dengan para dokter dan Fadli tidur nyenyak di ranjang kelas VIP. Ada apa? Bagaimana keadaannya? Tanyanya dengan panik. Apa dia baik-baik saja? Reza menenangkannya. Itu hipoglikemia. Kata dokter, hal itu umum pada remaja, terutama kalau tidak makan dengan benar pada waktunya. Tapi pemeriksaan-pemeriksaan itu, berapa biayanya semua ini? Semuanya sudah dibayar dan beres. Maryam memandangnya lama, mencerna informasi itu. Anda yang bayar? Tentu saja saya yang bayar, Maryam. Saya kan sudah bilang ini keadaan darurat. Saya tidak akan berdebat soal uang dengan anak saya. Dia berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dengan anak apa? Dengan Fadli yang sedang sakit, dia menyamarkannya. Urusan keuangan kita bicarakan nanti saja. Tapi Maryam sudah menyadari keraguan itu. Selama sisa hari itu di rumah sakit, dia mengamati Reza berinteraksi dengan anak-anak. Cara dia mencemaskan mereka, bagaimana dia mengetahui detail-detail kehidupan mereka, bagaimana dia memperlakukan mereka bukan hanya dengan kasih sayang, tapi dengan kepedulian tulus seorang ayah. Malam itu, setelah Fadli diperbolehkan pulang dan mereka kembali ke rumah, Maryam meminta Reza untuk berbicara 4 mata. Saya perlu menanyakan sesuatu dan saya ingin jawaban yang jujur. Silakan. Apakah Anda yakin bahwa mereka adalah anak-anak Anda? Pertanyaan langsung itu membuatnya tidak siap. Saya yakin. Bagaimana Anda bisa begitu yakin tanpa pemeriksaan? Reza tertawa pahit. Maryam, saya menghabiskan 15 tahun hidup saya mencoba memiliki anak dengan laras. Saya melakukan semua pemeriksaan yang mungkin. Saya mengenal tubuh saya lebih baik daripada dokter manapun. Saya tahu saya subur. Saya tahu kita pernah berhubungan pada waktu yang tepat. Saya tahu anak-anak lahir persis 9 bulan kemudian. Dan cukup memandang mereka untuk melihat bahwa mereka adalah anak-anak saya. Tapi Anda ingin kepastian resmi.
Iya, Bukan karena ragu, tapi karena ketika mereka tahu kebenarannya, saya ingin mereka tidak memiliki keraguan apapun. Dan karena secara hukum, kalau sesuatu terjadi pada Anda, saya ingin bisa mengurus mereka. Maryam mengangguk perlahan. Dan Anda siap dengan apa artinya itu? Apa artinya? Bahwa Anda tidak akan bisa lagi kembali ke kehidupan Anda sebelumnya, bahwa mereka akan membutuhkan Anda bukan hanya di akhir pekan, tapi setiap hari, bahwa Anda akan harus mengambil keputusan tentang sekolah, tentang pacar, tentang masa depan, bahwa Anda akan harus membagi waktu, uang, dan perhatian Anda dengan dua anak yang kepribadiannya sudah terbentuk dan punya pendapat sendiri. saya tahu. Yakin? Karena membesarkan anak remaja itu jauh lebih rumit daripada membesarkan bayi. Mereka akan mempertanyakan keputusan Anda, akan memberontak terhadap aturan Anda, akan memuji Anda dengan segala cara yang mungkin. Reza memikirkan kata-katanya. Benar bahwa dia tidak memiliki pengalaman praktis sebagai seorang ayah. Pendidikannya sendiri dulu keras dengan ayah yang jauh dan otoriter. Dia tidak tahu apakah dirinya akan menjadi ayah yang baik. Saya akan belajar, dia berkata sederhana. Dan kalau Anda mendapati bahwa Anda tidak bisa, kalau kenyataannya sangat berbeda dari fantasi, maka saya akan terus mencoba sampai bisa. Maryam mempelajarinya lama. Baiklah, mari kita lakukan tes DNA. Serius? Serius? Tapi ada satu syarat. Apa? Kalau hasil tes mengkonfirmasi apa yang sudah kita ketahui, Anda harus mengatakan kebenarannya kepada mereka. Tidak bisa lagi kita pertahankan situasi yang tidak pasti ini. Bagaimana menurut Anda mereka akan bereaksi? Saya tidak tahu, Maryam mengakui. Mereka mungkin bahagia, mungkin marah, mungkin bingung. Kemungkinan besar mereka akan merasakan semuanya sekaligus. Dan Anda, bagaimana Anda akan bereaksi ketika semua sudah resmi? Saya juga tidak tahu. 15 tahun membesarkan mereka sendirian. Tidak akan mudah membagi keputusan dengan orang lain. Kita akan mencari cara. Sungguh? Sungguh. Karena sekarang ini bukan lagi tentang Anda dan saya, ini tentang apa yang terbaik untuk Lukman dan Fadli. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan tinggalkan like dan terutama subscribe ke kanal ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, kita lanjutkan. Sampel tes DNA diambil secara diam-diam selama pemeriksaan rutin yang dijadwalkan Reza untuk anak-anak. Mereka mengira itu hanya pemeriksaan kesehatan umum. Hasilnya akan keluar dalam 10 hari. Selama masa menunggu itu, Reza menyadari bahwa kecemasannya meningkat secara eksponensial, bukan karena dia meragukan hasilnya, tapi karena dia tahu segalanya akan berubah setelah konfirmasi resmi. Tidak akan ada lagi jalan kembali. Maryam, di sisi lain, terlihat jelas gelisah. Dia telah membesarkan anak-anak itu sendirian begitu lama sehingga prospek untuk berbagi tanggung jawab itu menakutkannya. Dan ada ketakutan lain yang tidak dia akui kepada siapapun. Bagaimana jika Reza mencoba mengambil anak-anak darinya? Bagaimana jika dia memutuskan bahwa dia bisa menawarkan kehidupan yang lebih baik dan memperebutkan hak asuh? Seminggu sebelum hasil keluar, terjadilah sesuatu yang menguji tekad semua pihak. Lukman terlibat dalam perkelahian di sekolah. Itu bukan sesuatu yang serius, tapi dia pulang dengan mata lebam dan seragam sobek. Ada apa ini, Lukman? Tanya Maryam panik. Ada anak-anak kelas 2 SMP yang mengganggu Fadli. Mereka bilang Fadli itu aneh karena suka baca buku. Saya tidak tahan, jadi saya hajar mereka. Lukman, Maryam menegur. Kekerasan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Tapi mereka mempermalukan adik saya. Bu, Lukman membela diri. Saya tidak akan diam saja. Fadli, yang sedang duduk di sofa, memandang kakaknya dengan rasa terima kasih dan rasa bersalah sekaligus. Saya sudah bilang ke dia jangan ikut campur, kata Fadli pelan. Saya bisa membela diri sendiri. Bisa apa? Kan mereka 3 lawan 1. Reza, yang tiba di tengah-tengah perdebatan itu, mengamati dinamika antara kedua kakak beradik itu. Ada sesuatu yang menyentuh pada cara Lukman membela Fadli dan sesuatu yang menyakitkan pada cara Fadli merasa bersalah karena membutuhkan perlindungan. Lukman, sini sebentar, panggil Reza. Kita bicara di halaman belakang.
Keduanya keluar dan duduk di bangku kayu kecil yang dulu dibuat Maryam bertahun-tahun lalu. Kenapa kamu berkelahi? Sudah saya bilang, Om. Mereka mengganggu Fadli. Tapi kenapa itu membuatmu sangat terganggu? Lukman ragu sebelum menjawab. Karena dia adik saya, dan karena kami cuma punya satu sama lain. Kalau saya tidak menjaganya, siapa yang akan menjaganya? Ibumu? Ibu kerja banyak sekali. Ibu melakukan apa yang beliau bisa. Tapi di sekolah, di kampung, cuma ada kami berdua. Reza mengerti. Lukman telah mengambil peran sebagai pelindung keluarga terlalu dini. Pada usianya yang baru 15 tahun, dia merasakan beban mengurus adiknya yang sensitif dan ibunya yang kelelahan. Lukman, apakah kamu pernah berpikir bahwa mungkin Fadli tidak membutuhkan perlindungan sebesar itu? Maksudnya, Om? Adikmu itu cerdas, rajin belajar, pengamat yang baik. Dia punya cara-caranya sendiri untuk membela diri. Mungkin kamu sedang menghilangkan kesempatannya untuk belajar mandiri. Tapi dia lebih lemah, Om. Secara fisik mungkin iya, tapi tidak secara emosional atau intelektual. Lukman memikirkan kata-kata itu. Om pikir saya salah karena melindungi dia? Om pikir kamu salah karena menanggung seluruh tanggung jawab itu sendirian. Perlindungan itu satu hal, perlindungan berlebihan itu hal lain. Apa bedanya? Perlindungan itu ada di sana ketika mereka benar-benar membutuhkanmu. Perlindungan berlebihan itu tidak membiarkan orang lain tumbuh dan belajar sendiri. Mereka diam sejenak, memandang Fadli melalui jendela, membaca buku di sofa. Om Reza, boleh saya cerita sesuatu? Tentu. Kadang-kadang saya marah pada ibu saya. Pengakuan itu mengejutkan Reza. Kenapa? Karena ibu kerja terlalu banyak, hampir tidak ada waktu untuk bersama kami. Dan kenapa lagi? Karena saya ingin punya ayah seperti teman-teman saya, seseorang untuk diajak bicara soal hal-hal laki-laki. Tahu maksud saya? Hal apa? Entahlah, Om. Tentang perempuan, tentang masa depan, tentang bagaimana rasanya menjadi dewasa. Ibu itu luar biasa, tapi ada hal-hal yang beliau tidak mengerti karena beliau perempuan. Reza merasakan hatinya mencelos. Lukman sedang menyuarakan persis kekosongan yang dia sendiri rasakan, tidak adanya figur ayah dalam hidup anak-anak itu. Dan kamu bicara soal ini dengan Fadli. Fadli sama seperti saya, Om. Kami tidak tahu apa-apa tentang punya ayah. Kami semacam mengarang sendiri bagaimana seharusnya. Dan bagaimana menurut kalian seharusnya? Lukman berpikir sejenak. Seseorang yang selalu ada, yang tahu hal-hal yang kami suka, yang memberi nasihat ketika kami membutuhkannya, yang mendukung kami. Kamu merasa tidak ada yang mendukung kalian? Ibu mendukung, tapi ibu selalu lelah sekali. Kadang-kadang saya pikir mungkin lebih mudah kalau kami tidak ada. Lukman, Reza berbalik untuk memandangnya langsung. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ibumu hidup untuk kalian. Semua yang beliau lakukan itu untuk kalian. Saya tahu, Om. Itulah kenapa saya merasa bersalah karena punya pikiran seperti itu. Reza meletakkan tangan di bahu anak itu. Wajar saja punya perasaan seperti itu, dan wajar saja ingin punya ayah. Itu tidak membuatmu jadi anak yang buruk atau tidak tahu berterima kasih. Om pikir kalau saya punya ayah, semuanya akan berbeda? Pertanyaan itu seperti pisau di jantung Reza, karena jawabannya sudah jelas. Ya, akan sepenuhnya berbeda. Kalau dia menerima tanggung jawab sebagai ayah sejak awal, Lukman tidak akan tumbuh dengan merasakan beban sebagai lelaki kepala keluarga. Fadli tidak akan berkembang dengan perasaan harus bersembunyi. Maryam tidak akan menua sebelum waktunya karena bekerja terlalu keras. Mungkin iya, dia mengakui, tapi itu tidak berarti kalian tidak membangun sesuatu yang istimewa seperti sekarang. Maksud Om? Kalian bertiga itu satu tim. Kalian saling mendukung, saling melindungi, saling mencintai dengan cara yang banyak keluarga tradisional tidak bisa lakukan. Itu ada nilainya. Tapi masih ada yang kurang, kan? Iya, dan tidak apa-apa untuk mengakuinya. Mereka kembali masuk ke dalam rumah,
di mana mereka menemukan Maryam sedang menempelkan es batu pada mata lebam Fadli, yang telah memutuskan untuk menceritakan versinya sendiri tentang perkelahian itu. Itu bukan salah Lukman, Bu. Fadli sedang berkata. Saya yang bilang ke dia jangan ikut campur, tapi dia tetap mau membela saya. Fadli, kamu tidak perlu merasa bersalah, kata Maryam. Dan Lukman, kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan berkelahi. Saya tahu, Bu. Om Reza sudah bicara dengan saya soal itu tadi. Maryam memandang Reza dengan terkejut dan mungkin sedikit rasa terima kasih. Oh, ya? Dan apa yang Om Reza katakan? Bahwa saya perlu membiarkan Fadli belajar membela diri sendiri, dan bahwa, Lukman ragu sejenak, bahwa wajar saja saya ingin punya figur ayah dalam hidup saya. Keheningan yang terjadi setelah itu sangat memekakkan telinga. Maryam terpaku, kantong es terhenti di udara. Fadli memandang bergantian ke kakaknya, ibunya, dan Reza. Dan Reza merasa bahwa dia sudah sampai terlalu dekat dengan kebenaran secara berbahaya tanpa merencanakannya. Lukman, Maryam mulai. Saya tahu ibu melakukan yang terbaik yang ibu bisa, Bu. Lukman memotong. Dan saya sangat mencintai ibu. Tapi kadang-kadang saya membayangkan bagaimana rasanya punya ayah, bagaimana rasanya punya seseorang untuk membicarakan hal-hal tertentu. Hal apa? Tentang bagaimana menjadi laki-laki, tentang pekerjaan, tentang bagaimana memperlakukan pacar ketika saya punya nanti. Fadli, yang tadinya diam saja, tiba-tiba berbicara. Saya juga memikirkan itu. Kamu juga? Maryam bertanya dengan terkejut. Iya, Bu. Terutama ketika saya melihat teman-teman saya bersama ayah mereka, atau ketika saya butuh bantuan untuk sesuatu yang ibu tidak tahu. Seperti apa? Seperti sepak bola? Atau seperti merakit sesuatu? Atau seperti, entahlah, hal-hal yang diketahui para laki-laki. Reza mengamati percakapan itu berlangsung, merasakan campuran rasa sakit dan harapan. Anak-anak itu sedang mengungkapkan persis apa yang telah dia lewatkan, kesempatan untuk menjadi figur ayah yang mereka idamkan. Dan kalian pikir ibu telah gagal pada kalian karena tidak bisa memberikan itu? Tanya Maryam dengan suara tercekat. Tidak, Bu. Lukman cepat menjawab. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Itu hanya saja kadang-kadang kami penasaran bagaimana rasanya kalau berbeda. Berbeda bagaimana? Fadli dan Lukman saling berpandangan seolah-olah sedang memutuskan apakah mereka harus benar-benar jujur. Mungkin kami tidak perlu tumbuh dewasa secepat ini, Fadli akhirnya berkata. Maksud kalian apa? Kami tahu ibu bekerja keras karena kami, Lukman menjelaskan. Dan kami tahu ibu selalu lelah. Kalau ada ayah yang membantu, mungkin ibu tidak perlu kerja sebanyak ini dan mungkin kami bisa lebih menikmati masa anak-anak. Maryam mulai menangis tanpa suara. Itu adalah pertama kalinya Reza melihatnya benar-benar runtuh. Sepanjang minggu-minggu yang telah dia habiskan bersama mereka, Maryam selalu menjaga dirinya tetap kuat dan terkendali. Ibu minta maaf, bisiknya. Ibu minta maaf karena tidak bisa memberikan itu untuk kalian. Ibu, jangan menangis. Fadli bangkit dan memeluknya. Kami tidak sedang mengeluh. Kami hanya sedang berbicara saja. Benar, Bu. Lukman juga mendekat. Kami mencintai ibu apa adanya dan kami bahagia dengan keluarga kami seperti ini. Reza merasa seperti penyusup dalam momen intim itu. Dia bangkit untuk pergi, tapi Maryam menghentikannya. Reza, tetap di sini. Dia duduk kembali, tanpa tahu pasti apa perannya dalam situasi itu. Nak, ibu perlu menceritakan sesuatu kepada kalian, kata Maryam sambil menyeka air matanya. Apa, Bu? Tanya Fadli khawatir. Tentang ayah kalian. Lukman dan Fadli langsung tegak. Itu adalah pertama kalinya Maryam menyebut soal itu secara langsung. Ada apa dengan beliau? Tanya Lukman. Dia bukan orang asing yang tiba-tiba menghilang. Dia adalah seseorang yang ibu kenal, seseorang yang penting bagi ibu. Siapa, Bu? Fadli mendesak. Maryam memandang Reza, meminta izin tanpa kata. Reza mengangguk pelan. Dia adalah atasan ibu di kantor tempat ibu bekerja sebelum kalian lahir. Atasan ibu? Lukman mengulangi dengan bingung. Maksudnya? Kami punya hubungan singkat,
Tapi berarti bagi ibu. Dan ketika ibu tahu sedang hamil, dia akan menikah dengan orang lain. Dan ibu tidak memberitahunya? Tanya Fadli. Ibu coba, tapi dia sangat sibuk, sangat fokus pada kehidupan baru yang sedang dia bangun. Dan ibu takut ditolak. Takut membuat rumit hidupnya. Jadi dia tidak pernah tahu kami ada? Tanya Lukman, suaranya bercampur antara tidak percaya dan sakit hati. Tidak, dia tidak pernah tahu. Anak-anak itu terdiam, mencerna informasi itu. Reza bisa melihat pikiran mereka bekerja, berusaha memahami implikasi dari apa yang baru saja mereka ketahui. Dan di mana beliau sekarang? Tanya Fadli pelan. Beliau, Maryam kembali memandang Reza. Beliau ada di sini. Di sini di mana? Di sini, di ruangan ini. Lukman dan Fadli memandang berkeliling, bingung, hingga pandangan mereka terpaku pada Reza. Pemahaman itu datang perlahan, tapi ketika tiba, rasanya seperti sengatan listrik. Om Reza? Lukman berbisik. Iya, Om Reza. Maryam mengkonfirmasi. Fadli terpaku tak bergerak, seolah berubah menjadi patung. Lukman bangkit dengan kasar dari kursinya. Tidak mungkin, katanya dengan suara meninggi. Tidak mungkin. Lukman, biarkan ibu menjelaskan. Menjelaskan apa? Lukman meledak. Bahwa ibu membohongi kami seumur hidup? Bahwa pria yang kami kira hanya teman ternyata ayah kami? Bahwa dia ada di sini berminggu-minggu sambil tahu siapa dirinya dan tidak mengatakannya? Lukman, tenang dulu. Saya tidak akan tenang. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Kalian berdua mempermainkan kami. Membiarkan kami bicara tentang bagaimana rasanya ingin punya ayah, sementara dia duduk di sana selama ini. Fadli, yang masih diam, tiba-tiba berdiri dan berlari ke kamar, membanting pintunya dengan keras. Fadli! Maryam berteriak, tapi dia tidak menjawab. Lukman masih berdiri di tengah ruangan, memandang bergantian ke ibunya dan Reza, seolah-olah mereka adalah orang asing. Kenapa kalian melakukan ini kepada kami? Tanyanya dengan suara patah. Reza mencoba mendekat, tapi Lukman mundur. Jangan sentuh saya. Lukman, nak, jangan panggil saya nak, Lukman berteriak. Anda bukan ayah saya. Ayah tidak meninggalkan anak-anaknya bahkan sebelum mereka lahir. Om tidak tahu. Tidak tahu? Lukman tertawa pahit, suara yang aneh keluar dari anak berusia 15 tahun. Anda tidak tahu bahwa Anda sudah tidur dengan ibu saya? Anda tidak tahu bahwa perempuan bisa hamil? Lukman, jangan bicara seperti itu. Maryam mencoba menengahi. Kenapa tidak, Bu? Kan memang begitu? Dia tidur dengan ibu. Ibu hamil, lalu dia menghilang untuk membangun hidup sempurnanya dengan istri yang kaya. Bukan begitu, kata Reza dengan suara putus asa. Om benar-benar tidak tahu. Dan kalau tahu, apa yang akan Anda lakukan? Lukman menantangnya. Apakah Anda akan meninggalkan tunangan sempurna Anda untuk mengurus karyawan yang sedang hamil? Pertanyaan itu menghantam Reza seperti pukulan, karena kebenarannya adalah dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pada waktu itu, dia sepenuhnya fokus pada kehidupan yang telah dia rencanakan, karirnya, pernikahannya. Kemungkinan besar dia akan mencari cara untuk mendukung Maryam secara finansial, tanpa sepenuhnya mengakui sebagai ayah. Om tidak tahu apa yang akan Om lakukan, dia mengakui dengan jujur. Setidaknya Anda jujur, Lukman berkata sarkastis. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan, Lukman? Tolong apa? Anak itu jelas-jelas tidak terkendali secara emosional. Tolong berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tolong terima Anda dalam keluarga kami seolah-olah tidak ada yang terjadi. Om cuma minta satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk menjadi ayah yang Anda tidak jadi selama 15 tahun? Untuk bermain-main menjadi keluarga bahagia sekarang setelah istri Anda meninggal dan Anda sendirian. Kalimat terakhir menusuk dalam. Lukman menyentuh persis pada ketakutan yang dibawa Reza, bahwa dia sedang menggunakan situasi ini untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya sendiri. Bukan begitu, katanya lemah. Bukan begitu. Lukman kembali tertawa. Lalu kenapa Anda baru muncul di sini setelah istri Anda meninggal? Kalau Anda memang merasa bersalah,
Kenapa tidak mencari ibu saya sebelumnya? Reza tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu, karena Lukman benar. Dia telah muncul dalam hidup mereka, didorong oleh kesepiannya sendiri, bukan oleh rasa tanggung jawab sebagai ayah yang tiba-tiba terbangun secara ajaib. Kamu benar, katanya pelan. Om datang ke sini awalnya untuk Om sendiri, karena Om kesepian dan butuh sesuatu yang memberi makna pada hidup Om. Kejujuran brutal dari jawaban itu membuat Lukman sesaat kehilangan kata-kata. Tapi itu berubah, Reza melanjutkan. Ketika Om mengenal kalian, ketika Om menghabiskan bulan-bulan ini di sini, itu sepenuhnya berubah. Sekarang ini bukan lagi tentang Om, ini tentang kalian. Ini tentang menjadi ayah yang kalian layak dapatkan, meskipun terlambat 15 tahun. Bagaimana Anda bisa yakin? Tanya Lukman, kemarahannya mulai berubah menjadi rasa sakit. Bagaimana Anda bisa yakin tidak akan bosan bermain-main jadi ayah lalu menghilang lagi? Karena Om mencintai kalian. Kata-kata itu keluar sederhana, langsung, jujur. Dan untuk pertama kalinya sejak awal perdebatan, Lukman tampak benar-benar mendengarkan. Anda mencintai kami? Iya. Om mencintai kalian dengan cara yang Om tidak pernah tahu mungkin. Om mencintai cara Fadli melahap buku-buku. Om mencintai cara kamu melindungi adikmu. Om mencintai cara kalian memperlakukan ibu kalian dengan kasih sayang dan rasa hormat. Om mencintai rasa ingin tahu kalian, kecerdasan kalian, kebaikan hati kalian. Tapi Anda tidak mengenal kami sudah lama. Om tidak perlu mengenal seseorang dalam waktu lama untuk mencintai. Kadang-kadang cinta terjadi seketika ketika kamu mengenali sesuatu dalam orang lain yang berbicara langsung kepada jiwamu. Lukman terdiam, mencerna kata-kata itu. Maryam, yang diam selama perdebatan, mendekati anaknya dengan hati-hati. Lukman, ibu tahu kita melakukan semuanya dengan salah. Ibu tahu kita seharusnya memberitahumu sejak awal, atau setidaknya sebelumnya, tapi ibu takut. Takut apa, Bu? Takut kamu dan Fadli akan ditolak lagi. Takut kalian akan jatuh cinta pada ide memiliki ayah, lalu dia menghilang lagi. Takut kehilangan kalian. Maksudnya kehilangan kami bagaimana? Maryam ragu sebelum menjawab. Reza bisa menawarkan hal-hal yang ibu tidak akan pernah bisa tawarkan. Uang, kesempatan, kehidupan yang lebih mudah. Ibu takut kalian ingin pergi tinggal bersama beliau dan meninggalkan ibu sendirian. Bu? Lukman mendekatinya. Kami tidak akan pernah meninggalkan ibu sendirian. Tidak akan pernah. Ibu tahu kalian mencintai ibu, tapi kalian juga layak mendapatkan kesempatan. Dan kalau Reza bisa memberikan itu, Reza? Lukman mengulangi namanya seolah sedang memuji bagaimana bunyinya. Aneh memanggilnya ayah. Kamu tidak perlu memanggil Om ayah kalau tidak mau, kata Reza. Kamu bisa terus memanggil Om Reza sampai kamu merasa nyaman dengan sebutan lain, atau selamanya kalau kamu lebih suka begitu. Dan Fadli? Di mana Fadli? Ketiganya memandang ke arah pintu kamar yang tertutup. Tidak ada suara yang keluar dari sana. Biar saya yang bicara dengannya, kata Lukman. Kamu yakin? Tanya Maryam. Mungkin lebih baik ibu yang pergi. Tidak, Bu. Dia bingung sama seperti saya. Tapi kami selalu membicarakan segala hal bersama. Biarkan saya coba. Lukman mengetuk pintu kamar. Fadli, boleh saya masuk? Tidak ada jawaban, tapi dia tetap masuk. Reza dan Maryam tetap di ruang tamu, mendengar gumaman suara kedua kakak beradik yang sedang berbicara. Apakah kita melakukan hal yang benar? Tanya Maryam. Memberitahu mereka begitu, secara begitu tiba-tiba. Saya tidak tahu. Mungkin tidak ada cara yang tepat untuk menyampaikan hal seperti itu. Mereka terluka. Iya, terluka. Dan mereka berhak untuk terluka. Kita membohongi mereka, meskipun dengan niat baik. Dan sekarang? Sekarang kita menunggu dan berharap mereka memaafkan kita. Setelah hampir 1 jam, Fadli dan Lukman keluar dari kamar. Fadli memiliki mata merah karena banyak menangis, tapi tampak lebih tenang. Lukman menjaga lengannya secara protektif di sekitar bahu adiknya. Kami sudah bicara, kata Lukman. Dan kami mau menanyakan beberapa hal. Tanyakan apapun yang kalian mau, kata Reza. Pertanyaan pertama untuk ibu. Fadli berbicara untuk pertama kalinya sejak terungkapnya rahasia itu.
Kenapa ibu tidak pernah mencoba mencari beliau selama bertahun-tahun? Maryam menghela napas. Ibu pernah mencoba sekali, waktu kalian berusia 5 tahun, tapi ibu mendapat kabar bahwa beliau sudah menikah, tampak bahagia. Dan ibu tidak mau menghancurkan kebahagiaannya dengan tanggung jawab yang bahkan beliau tidak tahu. Dan Anda, Reza? Lukman menggunakan namanya dengan nada formal tertentu. Kenapa tidak pernah curiga? 15 tahun setelah memecat karyawan yang sedang hamil, tidak pernah terlintas di pikiran Anda bahwa dia mungkin hamil anak Anda. Reza bergerak tidak nyaman di kursinya. Om dulu terlalu fokus pada hidup Om sendiri pada waktu itu. Dan untuk benar-benar jujur, Om tidak terlalu memperhatikan karyawan sebagai manusia. Kalian semua adalah angka bagi Om, bukan orang sungguhan dengan kehidupan dan masalah. Itu mengerikan, kata Fadli pelan. Itu mengerikan, dan itu adalah salah satu hal yang paling Om sesali dan malu hari ini. Apa yang berubah? Tanya Lukman. Apa yang membuat Anda sadar bahwa Anda salah? Istri Om. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia membuat Om mempertanyakan tipe pria seperti apa Om sebenarnya. Dan setelah dia pergi, kesepian membuat Om sadar bahwa Om telah membangun kehidupan yang kosong. Kaya, tapi kosong. Dan Anda pikir kami bisa mengisi kekosongan itu? Tanya Fadli, menunjukkan kepekaan emosional yang mengesankan untuk usianya. Pertanyaan itu membuat Reza tidak siap karena kedalamannya. Awalnya mungkin iya, tapi setelah mengenal kalian, Om menyadari bahwa ini bukan tentang mengisi kekosongan Om, ini tentang memberikan kepada kalian apa yang kalian layak dapatkan, meskipun itu tidak mengisi apapun dalam diri Om. Maksudnya? Apa maksudnya, Fadli? Kalau mengurus kami tidak membawa kebahagiaan kepada Anda, apakah Anda masih mau melakukannya? Reza berpikir hati-hati sebelum menjawab. Fadli, menjadi ayah itu bukan tentang dirimu merasa baik, ini tentang melakukan hal yang benar untuk anak-anakmu, terlepas dari bagaimana itu memengaruhi dirimu. Kalau Om harus memilih antara kebahagiaan Om dan kesejahteraan kalian, Om akan selalu memilih kalian. Fadli dan Lukman bertukar pandang yang panjang. Kami mau waktu lebih, Lukman akhirnya berkata, untuk mencerna semua ini, untuk memahami apa artinya tiba-tiba punya ayah. Berapa lama yang kalian butuhkan? Kami tidak tahu. Mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Dan selama waktu itu, Anda bisa terus datang ke sini. Tapi sebagai Om Reza, kami belum mau ada perubahan apapun. Dan setelah itu kami lihat, kata Fadli. Kami lihat apakah kami bisa menerima Anda sebagai ayah. Kami lihat apakah Anda bisa menerima kami sebagai anak sungguhan, bukan sebagai proyek amal. Kalian bukan proyek amal, Reza membantah. Buktikan, Lukman berkata sederhana. Di minggu-minggu berikutnya, dinamika berubah secara halus. Reza terus berkunjung setiap Sabtu, tapi sekarang ada ketegangan di udara yang sebelumnya tidak ada. Anak-anak itu sopan, tapi menjaga jarak. Mereka terus-menerus memuji reaksinya. Lukman, yang selalu terbuka dan penuh kasih, sekarang melontarkan pertanyaan-pertanyaan langsung dan kadang kejam tentang masa lalu Reza. Fadli, di sisi lain, menjadi semakin pengamat, menganalisis setiap gerakan, setiap kata, seolah-olah sedang melakukan penilaian yang konstan. Maryam berada di tengah-tengah, berusaha menjadi penengah situasi tanpa memihak. Jelas sekali dia juga sedang mencerna kenyataan baru harus membagi anak-anak dengan orang lain. Suatu Sabtu, Lukman memutuskan untuk menguji Reza dengan cara yang lebih langsung. Om Reza, boleh saya ke rumah Om? Tentu, kapanpun kamu mau. Hari ini. Hari ini. Lukman, Maryam menyela, kamu tidak memberitahu ibu sebelumnya. Tidak perlu memberitahu, Bu. Kalau beliau memang ayah kami, rumah beliau juga rumah kami, kan? Lukman memandang Reza dengan menantang. Tentu saja iya, Reza menjawab, meskipun tahu bahwa Lukman sedang merencanakan sesuatu. Fadli juga boleh ikut. Fadli, kamu mau ikut? Tanya Reza. Fadli, yang sedang membaca di sofa, memandang kakaknya dengan ekspresi yang jelas bertanya, apa yang sedang kau rencanakan? Boleh saya ikut? Dia bertanya dengan hati-hati. Perjalanan ke rumah Reza terasa tegang.
Anak-anak itu memandang keluar jendela mobil dalam diam, mengamati bagaimana wilayah berubah secara bertahap dari sederhana ke kelas menengah, dari kelas menengah ke kelas atas, hingga akhirnya mereka tiba di kompleks perumahan klaster tempat Reza tinggal. Ketika Satpam menyapa Reza dengan hormat dan membuka portal secara otomatis, Fadli membisikkan sesuatu kepada Lukman yang tidak bisa Reza dengar. Rumah itu mengesankan. 2 lantai, taman yang terawat rapi, kolam renang, garasi untuk 3 mobil. Anak-anak itu keluar dari kendaraan dalam diam, jelas merasa terintimidasi oleh kemewahan itu. Ini rumah Anda? Tanya Fadli pelan. Iya. Sendirian? Sendirian. Lukman berjalan melalui ruangan-ruangan dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca Reza. Fadli terutama terkesan oleh perpustakaan pribadi yang menempati seluruh dinding ruang kerja. Anda sudah membaca semua buku ini? Tanya Fadli. Sebagian besar. Beberapa lebih teknis tentang bisnis, tapi ada banyak juga tentang sastra. Fadli menjalankan jarinya di sepanjang punggung-punggung buku, jelas terpesona. Lukman, di sisi lain, lebih tertarik pada ukuran rumah dan fasilitasnya. Berapa banyak kamar di sini? Tanya Lukman. 5 kamar tidur, 3 kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Dan semuanya dipakai? Tidak, biasanya saya cuma memakai kamar utama. Yang lain-lain kosong. Kenapa Anda tidak menyewa rumah yang lebih kecil setelah istri Anda meninggal? Pertanyaan itu jelas provokatif, tapi Reza menjawab dengan jujur. Karena Om tidak tahu harus melakukan apa dengan hidup Om. Lebih mudah untuk melanjutkan seperti apa adanya daripada mengambil keputusan tentang perubahan. Dan sekarang, tanya Fadli. Sekarang Anda tahu harus melakukan apa? Sekarang Om tahu Om mau menjadi bagian dari hidup kalian. Sisanya akan kita temukan seiring berjalannya waktu. Mereka tinggal di rumah itu selama sisa siang hari. Reza menunjukkan semua ruangan, kolam renang, taman, menyiapkan camilan di dapur yang lengkap, dan mereka membicarakan hal-hal umum. Tapi ketika tiba waktunya untuk pulang, Lukman melontarkan pertanyaan yang telah Reza duga. Anda mau kami datang tinggal di sini? Hanya kalau kalian mau. Dan kalau kami mau, tapi ibu kami tidak mau. Maka kita akan menemukan solusi yang cocok untuk semua orang. Bagaimana caranya? Om belum tahu. Mungkin Om pindah ke dekat kalian. Mungkin kita tinggal di rumah yang terpisah tapi berdekatan. Mungkin ibu kalian mau pindah ke sini. Om tidak tahu. Tapi kita akan menemukan cara. Dan kalau solusinya adalah kami terus seperti sekarang, Anda tetap menjadi Om Reza, datang di akhir pekan, tapi bukan ayah resmi. Reza ragu. Pertanyaan itu menyentuh ketakutan terbesarnya. Kalau itu yang kalian inginkan, Om akan menerimanya. Meskipun itu bukan yang Anda inginkan. Meskipun itu bukan yang Om inginkan. Lukman merasakan bahwa jawaban itu memuaskan. Dalam perjalanan pulang, Fadli membuat pengamatan yang mengejutkan Reza. Rumah Anda sangat indah, tapi terasa sedih. Sedih bagaimana? Entahlah, Om. Kosong. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar tinggal di sana. Memang begitulah, Reza mengakui. Setelah Laras pergi, rumah itu lebih menjadi tempat tidur daripada rumah tinggal. Rumah kami kecil, tapi ceria, komentar Lukman. Ada kehidupan di sana. Iya, benar. Mungkin karena itu kami takut pindah, Fadli berkata sambil merenung. Takut kehilangan keceriaan itu. Kalian pikir pindah rumah akan membuat kalian kehilangan keceriaan itu? Mungkin, kata Lukman. Atau mungkin kami bisa membawa keceriaan itu bersama kami. Kami tidak tahu. Dan apa yang membuat rumah kalian ceria? Ibu, jawab Fadli tanpa ragu. Ibu yang sedang menjahit sambil bersenandung. Ibu yang memasak masakan enak dengan uang sedikit. Ibu yang tertawa pada lelucon-lelucon jelek kami. Ibu yang merawat kami ketika kami sakit, Lukman melanjutkan. Ibu yang membantu PR, bahkan ketika beliau sudah lelah sekali. Reza mengerti. Keceriaan rumah itu tidak berasal dari tempat fisik, tapi dari kehadiran penuh kasih dari Maryam. Dan anak-anak itu takut kehadiran itu akan hilang di tengah kemewahan dan kemudahan yang bisa dia tawarkan. Kalian takut ibu kalian akan berubah kalau pindah tinggal dengan Om? Iya, Fadli mengakui.
Dan kami takut Anda akan mencoba mengubah ibu. Kenapa Om akan melakukan itu? Karena kami sering melihatnya di film-film, Lukman menjelaskan. Pria kaya yang menikahi perempuan miskin dan mencoba mengubahnya menjadi orang yang berbeda. Kalian pikir Om akan melakukan itu? Kami berharap tidak, kata Fadli, tapi kami belum mengenal Anda cukup baik untuk yakin. Jawaban itu terasa menyakitkan karena kejujurannya. Setelah berbulan-bulan hidup bersama, anak-anak itu masih memandangnya sebagai orang asing dalam banyak aspek, dan mereka benar. Dia memang tidak mengenal detail intim kepribadian, ketakutan, dan mimpi-mimpi mereka. Apa yang perlu Om lakukan agar kalian mengenal Om lebih baik? Waktu, kata Lukman sederhana, dan kesabaran. Ketika mereka tiba di rumah, Maryam sudah menunggu dengan gelisah. Bagaimana? Tanyanya, berusaha tampak santai. Menarik, Fadli menjawab secara diplomatis. Rumah Om Reza raksasa, Bu, Lukman menambahkan. Ada kolam renang, perpustakaan, taman. Dan bagaimana perasaan kalian di sana? Anak-anak itu bertukar pandangan yang hilang arah. Aneh, Bu, Fadli berkata dengan jujur. Sangat berbeda dari apa yang kami tahu. Tapi indah, Lukman cepat menambahkan. Sangat indah. Maryam memandang Reza, mencari petunjuk tentang bagaimana sebenarnya kunjungan itu. Mereka sangat sopan, kata Reza, dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Pertanyaan apa saja? Tentang bagaimana jadinya kalau mereka tinggal di sana. Tentang apa yang saya harapkan dari seluruh situasi ini. Dan apa jawaban Anda? Kebenaran. Bahwa saya ingin menjadi bagian dari hidup mereka, tapi saya menghormati waktu dan keputusan mereka. Maryam terlihat jelas lega. Malam itu, setelah Reza pulang, Maryam berbicara dengan anak-anaknya tentang kunjungan itu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Beliau benar-benar kaya, Bu, kata Lukman. Rumah beliau lebih besar dari seluruh jalan kita. Itu mengesankanmu? Sedikit, Bu, tapi juga membuat saya takut. Kenapa membuatmu takut? Karena kalau kita pindah ke sana, kita juga akan jadi kaya. Dan saya tidak tahu apakah saya mau jadi kaya. Kenapa tidak? Lukman berpikir sebelum menjawab. Karena jadi kaya sepertinya kesepian. Rumah beliau indah, tapi kosong. Tidak ada suara, tidak ada tetangga, tidak ada kehidupan. Dan kamu, Fadli, bagaimana pendapatmu? Saya suka perpustakaannya, kata Fadli. Dan saya suka beliau tidak mencoba membuat kami terkesan dengan mengatakan berapa harga barang-barang itu. Beliau menunjukkan segalanya dengan sederhana. Itu bagus? Saya rasa iya, Bu. Itu menunjukkan beliau tidak sedang mencoba membeli kami. Maryam menghela napas. Dan bagaimana perasaan kalian tentang kemungkinan beliau menjadi ayah kalian? Bingung, Bu. Fadli menjawab. Aneh mengetahui bahwa orang yang kau kira hanya teman ternyata adalah ayahmu. Dan menakutkan, Bu, Lukman menambahkan, karena sekarang kami harus memutuskan jenis hubungan seperti apa yang mau kami miliki dengan beliau. Kalian tidak perlu memutuskan apapun sekarang. Tapi kita akan perlu memutuskan suatu saat nanti, kan, Bu? Suatu saat nanti, iya? Bu, kata Fadli pelan, apakah ibu mau menikah dengan beliau? Pertanyaan itu sama sekali mengejutkan Maryam. Fadli, kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena kalau ibu dan beliau menikah, kami jadi keluarga yang sungguhan. Dan kalau ibu dan beliau tidak menikah, kami akan terus jadi keluarga yang terbagi. Kalian mau ibu menikah dengan Reza? Kami mau ibu bahagia, kata Lukman. Dan kalau menikah dengan beliau membuat ibu bahagia, kami terima. Dan kalau tidak membuat ibu bahagia, kami juga terima, Fadli melengkapi. Tapi kalian punya pilihan. Kedua anak itu saling berpandangan. Lebih mudah kalau ibu dan beliau menikah, Lukman mengakui, karena kami tidak perlu membagi waktu antara dua rumah atau mencari tahu di mana kami termasuk. Tapi hanya kalau ibu dan beliau benar-benar saling mencintai, Fadli menambahkan. Tidak boleh menikah hanya karena kami. Maryam merasakan hatinya mencelos. Anak-anaknya menunjukkan kedewasaan emosional yang mengesankan,
tapi juga membawa beban yang seharusnya tidak mereka bawa. Kalian tidak perlu khawatir soal itu. Keputusan tentang hubungan ibu dengan Reza adalah urusan ibu. Kalian cuma perlu khawatir untuk menemukan jenis hubungan seperti apa yang kalian mau miliki dengan beliau sebagai ayah. Tapi satu memengaruhi yang lain. Bukan begitu, Bu? Tanya Fadli. Iya, memengaruhi. Tapi kita akan menyelesaikan semuanya, satu langkah demi satu langkah. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan tinggalkan like dan terutama subscribe ke kanal ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, kita lanjutkan. Pada hari Sabtu berikutnya, Reza datang dengan usulan yang berbeda. Bagaimana kalau hari ini kita melakukan sesuatu yang berbeda? Seperti apa, Om? Tanya Lukman. Bagaimana kalau kalian yang mengajari Om sesuatu yang kalian senang lakukan? Fadli dan Lukman bertukar pandang tertarik. Seperti apa, Om? Entahlah, kalian yang tahu. Kegiatan apa yang kalian lakukan di kampung ini, tempat-tempat yang kalian suka kunjungi, hal-hal yang penting bagi kalian. Kami bisa tunjukkan lapangan tempat kami bermain sepak bola, Lukman menyarankan. Dan perpustakaan umum daerah, Fadli menambahkan. Dan pasar tradisional yang buka setiap Kamis. Maryam menyarankan. Hari ini Kamis, seharusnya sedang buka. Sempurna. Mari kita kunjungi semuanya. Mereka menghabiskan hari itu dengan berjalan keliling kampung dengan cara yang berbeda. Alih-alih Reza menunjukkan dunianya kepada anak-anak, mereka yang menunjukkan dunia mereka kepadanya. Lapangan sepak bola kecil tempat mereka bermain dengan teman-teman, perpustakaan umum daerah yang kecil namun terawat baik, pasar tradisional yang penuh warna, aroma, dan suara-suara. Di pasar, Reza mengamati bagaimana Maryam berinteraksi dengan para pedagang. Semuanya mengenalnya, menanyakan kabar anak-anak, menawarkan diskon. Jelas sekali dia disayangi di komunitas itu. Bu Maryam, teriak seorang bapak berumur sekitar 60 tahun yang menjual sayuran. Bagaimana kabar anak-anak? Baik, Pak Jono, rajin belajar. Dan itu siapa, Bu? Dia memandang Reza dengan penasaran. Teman, jawab Maryam sederhana. Teman saja? Pak Jono tersenyum. Sudah lama ibu tidak bawa teman kemari. Ah, Pak Jono. Maryam tertawa malu. Reza mengamati interaksi itu dengan minat. Jelas sekali bahwa Maryam tidak biasa membawa lelaki ke kampung. Dia adalah hal baru dan itu menjadi bahan pembicaraan. Om Reza, kata Fadli saat mereka membeli buah. Om belum pernah ke pasar seperti ini, kan? Dari mana kamu tahu? Dari cara Om melihat semuanya, seperti ini adalah tempat yang benar-benar baru untuk Om. Memang iya. Om selalu belanja di supermarket besar. Om belum pernah berhenti untuk ngobrol dengan yang jualan. Berbeda kan, Om? Lukman berkomentar. Di sini semua orang saling kenal. Kami tahu cerita setiap orang. Maksudnya? Contohnya Pak Jono di sana. Fadli menunjuk secara diam-diam. Beliau dulu masinis kereta api sebelum pensiun. Istri beliau, Bu Ratna, membuat kue tradisional terbaik di daerah ini. Mereka punya 5 anak dan 15 cucu. Dan Bu Lastri, yang jual bunga itu, Lukman melanjutkan. Beliau kehilangan suami tahun lalu, tapi tetap bekerja karena beliau bilang bunga-bunga itu membuatnya lebih dekat dengan almarhum suaminya. Reza memandang sekitar pasar dengan mata yang baru. Setiap lapak bukan hanya bisnis, tapi sebuah cerita, sebuah keluarga, seluruh kehidupan. Bagaimana kalian tahu semua itu? Karena kami ngobrol dengan orang-orang, Fadli berkata sederhana. Ibu selalu mengajari kami untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan tertarik. Maryam, yang sedang mendengarkan percakapan itu, tersenyum bangga. Anak-anak saya memang seperti itu, penasaran dengan kehidupan orang lain. Itu kualitas yang indah, kata Reza dengan tulus. Mereka menghabiskan sepanjang sore itu berjalan di pasar, berbincang dengan para pedagang, mencicipi buah-buahan, mendengarkan cerita-cerita. Reza mendapati dirinya tulus tertarik pada orang-orang. Sebuah pengalaman baru untuk seseorang yang terbiasa dengan interaksi dangkal dan berorientasi tujuan. Di penghujung hari,
Ketika mereka kembali ke rumah sambil membawa kantong-kantong belanjaan, Lukman membuat sebuah pengamatan. Om kelihatan berbeda hari ini, Om Reza. Berbeda bagaimana? Lebih santai, kurang seperti eksekutif, dan lebih seperti orang biasa. Om memang merasa lebih santai, Reza mengakui. Senang sekali mengenal dunia kalian. Om suka kehidupan sederhana kami, tanya Fadli. Dan ada sedikit nada menantang dalam pertanyaan itu. Om suka sekali? Ada sesuatu yang tidak dimiliki hidup Om. Apa itu, Om? Koneksi nyata dengan orang-orang. Selama makan malam, percakapan mengalir lebih alami daripada sebelumnya. Reza menceritakan cerita-cerita lucu dari tahun-tahun awalnya di perusahaan ketika dia masih muda dan membuat kesalahan-kesalahan bodoh. Anak-anak itu tertawa dengan tulus, dan untuk pertama kalinya Reza merasa bahwa mungkin dia benar-benar sedang terhubung dengan mereka. Om Reza? Fadli berkata saat makan penutup. Boleh saya tanya sesuatu yang serius? Tentu. Kalau Om bisa kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu, apa yang akan Om lakukan dengan berbeda? Pertanyaan itu dalam untuk anak berusia 15 tahun. Reza berpikir hati-hati sebelum menjawab. Banyak hal. Om akan menjadi suami yang lebih baik untuk Laras. Om akan menjadi atasan yang lebih manusiawi untuk karyawan-karyawan Om. Om akan lebih memperhatikan orang-orang di sekitar Om. Dan terutama, dia memandang Maryam, terutama Om akan memperhatikan ketika ibu kalian mencoba bicara dengan Om sebelum kalian lahir. Dan kalau Om memperhatikan, apa yang akan terjadi? Tanya Lukman. Om tidak tahu. Mungkin Om akan bertanggung jawab sejak awal. Mungkin kalian akan tumbuh dengan ayah yang hadir. Mungkin ibu kalian tidak perlu kerja sebanyak itu. Tapi mungkin juga semuanya bisa jadi kacau, Fadli mengamati. Mungkin Om belum siap menjadi ayah pada waktu itu. Mungkin. Itulah kenapa perubahan hanya berhasil kalau kita benar-benar siap untuk itu. Dan Om pikir Om siap sekarang? Tanya Lukman. Om lebih siap dari 15 tahun yang lalu. Tapi menjadi ayah itu sesuatu yang kita pelajari sambil melakukannya, kan? Ibu kami selalu bilang begitu, Fadli tersenyum. Beliau tidak punya buku panduan ketika kami lahir. Dan bagaimana beliau belajar? Mencoba, salah, mencoba lagi, Lukman menjawab, dan selalu menempatkan kami di urutan pertama. Itulah yang Om mau lakukan, kata Reza. Mencoba, salah kalau perlu, tapi selalu menempatkan kalian di urutan pertama. Maryam, yang diam selama sebagian besar percakapan, akhirnya berbicara. Reza, boleh saya juga bertanya? Tentu. Apa yang Anda harapkan dapatkan dari semua ini? Pertanyaan itu mengejutkannya. Maksudnya? Apa tujuan akhir Anda? Apa yang Anda mau terjadi? Reza berpikir lama. Saya mau punya keluarga. Saya mau ikut serta dalam hidup kalian. Saya mau hadir di saat-saat kemenangan dan kesulitan. Saya mau menjadi seseorang yang kalian bisa percayai dan andalkan. Dan sebagai gantinya? Sebagai ganti apa? Apa yang Anda harapkan dari kami? Reza mengerti pertanyaan itu. Maryam sedang berusaha mencari tahu apakah dia memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang hubungan ini. Saya berharap punya kesempatan untuk mencintai mereka dan mungkin seiring waktu dicintai kembali. Tapi kalau cinta itu tidak datang, saya tetap ingin merawat mereka. Meskipun begitu, meskipun kami tidak pernah memanggil Anda ayah, tanya Fadli. Meskipun kalian tidak pernah memanggil Om ayah. Meskipun kami tidak pernah mau tinggal dengan Anda. Lukman melanjutkan. Meskipun kalian tidak pernah mau tinggal dengan Om. Dan kalau kami memutuskan bahwa kami lebih suka menjaga jarak? Maryam bertanya, menguji batas kesabarannya. Reza ragu. Itu adalah pertanyaan yang paling sulit. Kalau kalian memutuskan bahwa kalian mau menjaga jarak, saya akan menghormatinya. Tapi saya akan tetap di sini, tersedia kalau kalian berubah pikiran. Sampai kapan? Selama apapun yang dibutuhkan. Jawaban itu tampaknya memuaskan sesuatu dalam diri Maryam. Dia mengangguk perlahan. Baiklah, kalau begitu, mari kita coba. Mencoba apa? Menjadi keluarga dengan cara kita, dalam waktu kita, dengan aturan-aturan kita.
Aturan seperti apa? Pertama, Anda tidak mencoba membeli cinta kami dengan hadiah mahal atau janji-janji kehidupan yang lebih baik. Saya setuju. Kedua, Anda tidak mencoba mengubah rutinitas kami secara tiba-tiba. Perubahan itu bertahap dan dibicarakan dengan semua orang. Saya setuju. Ketiga, Anda memahami bahwa saya tetap menjadi orang tua utama mereka. Keputusan-keputusan penting melewati saya dulu. Saya setuju, tapi saya mau ikut dalam pembahasannya. Boleh ikut, tapi suara akhir adalah saya, sampai saya merasa nyaman membagi tanggung jawab itu. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Tergantung bagaimana semuanya berkembang. Reza mengangguk, mengerti bahwa Maryam sedang melindungi anak-anaknya sekaligus dirinya sendiri. Ada aturan lain? Satu lagi, Lukman menyela. Anda harus berjanji kalau bosan dengan situasi ini, Anda akan memberitahu dulu sebelum menghilang. Tidak tiba-tiba berhenti muncul. Janji. Dan Anda harus menerima bahwa mungkin kami butuh waktu lama untuk mempercayai Anda, Fadli menambahkan. Saya terima. Kalau begitu, sepakat, kata Maryam. Mari kita coba menjadi sebuah keluarga. Kalimat itu menggantung di udara seperti sebuah janji dan tantangan sekaligus. Di minggu-minggu berikutnya, dinamika mulai berubah secara bertahap. Reza terus berkunjung di hari Sabtu, tapi sekarang juga menelepon pada hari-hari biasa untuk menanyakan bagaimana hari mereka di sekolah. Dia mulai ikut serta dalam keputusan-keputusan kecil, seperti film apa yang akan ditonton di akhir pekan atau makanan apa yang akan dipesan ketika Maryam terlalu lelah untuk memasak. Anak-anak, di sisi lain, mulai melibatkannya secara lebih alami dalam percakapan. Lukman bercerita tentang teman-teman di sekolah dan pertandingan sepak bola. Fadli berbagi penemuan-penemuan sastra dan sains. Maryam berbagi kekhawatiran sehari-hari dalam membesarkan anak-anak. Suatu hari, Fadli pulang sekolah dengan terlihat jelas kesal. Ada apa, nak? Tanya Maryam. Tidak ada, gumamnya, langsung masuk ke kamar. Maryam memandang Lukman, yang mengangkat bahu. Dia tidak mau cerita sama saya juga, Bu. Ketika Reza datang pada hari Sabtu, Fadli masih dalam suasana hati yang buruk. Selama makan siang, dia hampir tidak berbicara. Fadli, ada yang terjadi? Tanya Reza langsung. Kenapa Anda peduli? Jawaban agresif itu mengejutkan semua orang. Fadli bukan tipe yang mudah meledak marah. Om peduli karena kamu terlihat sedih, dan ketika seseorang yang kita sayangi sedih, kita mau membantu. Anda tidak bisa membantu soal ini. Mungkin tidak, tapi Om bisa mendengarkan. Fadli terdiam sejenak, jelas sedang berdebat dalam hati apakah dia harus membuka diri. Ada anak laki-laki di kelas saya yang terus bilang saya tidak punya ayah, dan karena itu saya aneh dan cuma suka baca buku. Dan apa jawabanmu? Tidak ada, Om. Karena sampai sekarang itu memang benar. Saya tidak punya ayah. Dan sekarang? Sekarang saya tidak tahu harus menjawab apa, karena saya seperti punya ayah, tapi saya tidak tahu apakah saya boleh bilang punya ayah. Reza mengerti dilema anak itu. Fadli berada dalam posisi aneh karena telah menemukan bahwa dia punya ayah, tapi belum merasa nyaman mengakui kenyataan itu di depan umum. Apa yang kamu ingin bisa jawab? Saya ingin bisa bilang bahwa ayah saya orang baik, bahwa dia peduli dengan saya, bahwa dia hadir dalam hidup saya. Dan kamu bisa bilang itu? Bisa? Kamu bisa bilang apa saja yang benar untuk dirimu. Kalau kamu merasa Om peduli dengan kamu, itu benar. Kalau kamu merasa Om orang baik, itu benar. Kalau kamu merasa Om hadir dalam hidupmu, itu benar. Meskipun kita belum yakin apa hubungan kita satu sama lain. Fadli, apa hubungan kita satu sama lain tidak tergantung pada label atau status resmi. Itu tergantung pada apa yang kita rasakan. Om mungkin belum resmi jadi ayahmu, tapi Om peduli dengan kamu seperti seorang ayah peduli. Kamu mungkin belum secara resmi melihat Om sebagai ayah, tapi kalau kamu merasa sayang pada Om, itu sudah sesuatu. Fadli memikirkan kata-kata itu. Jadi saya boleh bilang di sekolah bahwa saya punya ayah. Kamu boleh bilang apapun yang kamu rasa benar. Dan kalau mereka tanya kenapa Om tidak pernah muncul sebelumnya, kamu boleh ceritakan kebenarannya,
bahwa Om tidak tahu kamu ada, tapi ketika Om tahu, Om langsung datang berlari. Berlari, Om? Berlari? Reza mengkonfirmasi. Di detik ibumu memberitahu Om kebenarannya, Om tidak mau berada di tempat lain di dunia ini, selain di sini bersama kalian. Fadli tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Baiklah, Om. Hari Senin saya akan bilang ke Bayu yang menyebalkan itu bahwa ayah saya pengusaha dan dia sangat mencintai saya. Dan itu akan jadi kebenaran, kata Reza, merasakan dadanya menghangat. Sungguh, Om? Tanya Fadli, masih perlu konfirmasi. Sungguh. Malam itu, setelah Reza pulang, Fadli berbicara dengan Maryam. Bu, saya rasa saya mulai menyukainya. Menyukai bagaimana? Sebagai ayah. Saya suka cara beliau mendengarkan saya. Saya suka cara beliau menjelaskan hal-hal. Saya suka bahwa beliau tidak mencoba memaksa saya menjadi orang yang berbeda. Itu bagus. Aneh juga. Selama 15 tahun saya menciptakan gambaran di kepala saya tentang bagaimana rasanya punya ayah. Dan sekarang setelah saya punya satu, berbeda dari yang saya bayangkan. Lebih baik atau lebih buruk? Berbeda. Lebih nyata, kurang sempurna, tapi lebih sejati. Maryam tersenyum. Begitulah cara hubungan bekerja, Fadli. Fantasi selalu lebih sederhana daripada kenyataan. Bu, ibu suka dengan beliau? Sebagai laki-laki, maksud saya? Pertanyaan itu mengejutkan Maryam. Fadli, kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena kadang-kadang saya lihat ibu dan beliau saling memandang dengan cara yang berbeda. Berbeda bagaimana? Seperti ibu dan beliau mengingat sesuatu yang indah dari masa lalu. Maryam menghela napas. Fadli terlalu peka untuk usianya. Ibu dulu sangat menyukai beliau 15 tahun yang lalu, dan beberapa dari perasaan itu masih ada. Tapi sekarang lebih rumit. Sekarang bukan hanya tentang ibu dan beliau, tapi juga tentang kalian. Dan tentang apa yang terbaik untuk keluarga kita. Ibu pikir akan lebih baik untuk kami kalau ibu dan beliau menikah. Ibu pikir akan lebih sederhana. Lebih sederhana tidak selalu lebih baik. Maksudnya, Bu? Pernikahan bekerja ketika kedua orang saling mencintai dengan sungguh-sungguh dan mau bersama. Kalau kami menikah hanya untuk memudahkan situasi kalian, kemungkinan besar akan gagal. Dan pada akhirnya kalian akan punya orang tua yang tinggal di rumah yang sama tapi tidak bahagia bersama. Fadli mengangguk, mencerna penjelasan itu. Jadi ibu dan beliau akan menunggu untuk melihat apakah saling jatuh cinta lagi. Ibu akan membiarkan segalanya terjadi secara alami, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Dan kalau ibu dan beliau tidak saling jatuh cinta lagi, maka kami terus jadi teman dan membesarkan kalian bersama, tapi di rumah yang terpisah. Dan kalau ibu dan beliau saling jatuh cinta, Maryam tersenyum. Maka kami lihat apa yang akan kami lakukan. Musim kemarau datang membawa perubahan-perubahan halus namun signifikan. Reza telah menjadi kehadiran yang konstan dalam hidup keluarga itu, tapi dengan cara yang organik. Dia membantu Fadli dengan matematika tingkat lanjut di malam Kamis melalui panggilan video. Menonton pertandingan sepak bola Lukman di Sabtu pagi. Mengantar Maryam untuk berbelanja bulanan sekali sebulan, berbagi biaya tanpa membuatnya merasa dikasihani. Komunitas itu telah terbiasa dengan kehadirannya. Bu Sumiati sekarang menyapanya dengan hangat. Pak Jono dari pasar selalu menanyakan kabar anak-anak ketika melihatnya. Anak-anak di kampung datang meminta bantuan PR di akhir pekan. Suatu sore, Maryam membuat sebuah pengamatan yang mengejutkan Reza. Anda tahu Anda sedang menjadi orang yang berbeda, kan? Maksudnya? Anda lebih sering tersenyum, lebih banyak bicara tentang orang lain dan lebih sedikit tentang pekerjaan. Terlihat lebih ringan. Saya memang merasa lebih ringan. Karena kami, tapi juga karena diri saya sendiri. Berada di sini membuat saya menyadari tipe orang seperti apa yang saya mau jadi. Dan tipe orang seperti apa itu? Seseorang yang hadir. Seseorang yang peduli dengan hal-hal kecil. Seseorang yang membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Anda selalu menjadi orang yang membuat perbedaan di pekerjaan. Mungkin, tapi tidak dalam kehidupan nyata orang-orang. Maryam mengamatinya sejenak. Reza,
Boleh saya ceritakan sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan? Tentu. Ketika kita berhubungan 15 tahun yang lalu, saya sedang jatuh cinta pada Anda. Pengakuan itu membuatnya benar-benar tidak siap. Sungguh? Sungguh? Saya tahu itu hanya kasual bagi Anda, tapi bagi saya berarti jauh lebih banyak. Kenapa Anda tidak pernah bilang? Karena kita berada di momen kehidupan yang berbeda. Anda sedang membangun karir, merencanakan pernikahan. Saya hanya seorang karyawan yang menjadi teman bersenang-senang Anda di akhir pekan. Maryam, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Itu bukan salah Anda. Orang-orang merasakan hal yang berbeda di waktu yang berbeda. Pada waktu itu, Anda tidak tersedia secara emosional untuk saya. Dan sekarang? Pertanyaan itu keluar sebelum dia sempat berpikir. Maryam tersenyum. Sekarang Anda yang bertanya. Iya, sekarang Anda tersedia secara emosional untuk saya. Saya tidak tahu. Ini rumit. Selama 15 tahun, saya membangun kehidupan di mana saya hanya bergantung pada diri sendiri. Sulit membayangkan berbagi itu dengan seseorang. Tapi Anda bisa membayangkannya. Kadang-kadang iya. Terutama ketika saya melihat Anda dengan anak-anak, ketika saya lihat bagaimana Anda sungguh-sungguh peduli. Dan apa yang menghalangi Anda? Maryam ragu sebelum menjawab. Ketakutan. Takut kalau Anda memutuskan bahwa membesarkan anak remaja ternyata lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Takut kalau Anda bosan dengan kehidupan sederhana kami. Takut kalau saya mempertaruhkan segalanya pada Anda dan kalah. Bagaimana kalau saya berjanji bahwa saya tidak akan menyerah? Janji itu mudah dibuat. Yang sulit adalah menepati ketika keadaan menjadi rumit. Kalau begitu, apa yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Anda? Waktu, dia berkata sederhana. Hanya waktu yang bisa membuktikan bahwa Anda bisa dipercaya. Berapa lama? Saya tidak tahu. Tapi sementara itu, kita bisa saling mengenal kembali sebagai orang-orang yang kita hari ini, bukan seperti yang dulu 15 tahun yang lalu. Percakapan itu menandai awal fase baru dalam hubungan mereka. Reza mulai mendekati Maryam dengan cara yang diam-diam tapi konsisten. Tidak dengan hadiah mahal atau gestur megah, tapi dengan perhatian yang tulus, percakapan mendalam, demonstrasi kecil kasih sayang dan pertimbangan. Dia ingat bagaimana Maryam suka kopi tubruk pekat di pagi hari dan selalu membawakan satu ketika berkunjung. Dia memperhatikan ketika Maryam menyebutkan sedang lelah dan muncul keesokan harinya dengan makan malam yang sudah siap. Dia menawarkan bantuan praktis tanpa membuatnya terlihat seperti Maryam perlu diselamatkan. Anak-anak itu mengamati pendekatan bertahap ini dengan minat dan, tampaknya, persetujuan. Kalian pacaran? Lukman bertanya suatu hari tanpa basa-basi. Kenapa kamu bertanya? Maryam menjawab, menghindari menjawab langsung. Karena kalian terus saling memandang. Dan karena Om Reza selalu bawa bunga setiap minggu, bahkan kalau beliau bilang itu hanya karena lewat depan toko bunga. Fadli tertawa. Dan karena ibu berdandan lebih rapi di hari Sabtu. Ibu tidak berdandan lebih rapi. Iya, Bu, kata kedua anak itu bersamaan. Dan kalau kami memang pacaran, tanya Reza ikut dalam percakapan. Apakah kalian keberatan? Tergantung, kata Lukman. Tergantung apa? Tergantung kalau kalian tetap jadi orang yang sama. Kami tidak mau Om jadi cowok lengket, dan kami tidak mau Ibu jadi perempuan lebay. Janji Om tidak akan jadi lengket, Reza tertawa. Dan Ibu janji tidak akan jadi lebay, Maryam menambahkan. Kalau begitu, Fadli berkata sederhana, kalian boleh pacaran. Terima kasih atas izinnya, kata Maryam sarkastis, tapi dia sedang tersenyum. Di akhir musim kemarau, terjadilah sesuatu yang menguji dinamika keluarga yang baru itu. Lukman terluka saat bermain sepak bola dan harus memakai tongkat kruk selama 2 minggu. Dia menjadi frustrasi dan murung karena tidak bisa melakukan aktivitas normalnya. Ini menyebalkan, Bu. Lukman mengeluh pada hari Sabtu, melihat teman-temannya bermain sementara dia duduk di pinggir lapangan. Nanti juga cepat sembuh, Mas. Fadli mencoba menghibur. Cepat apa? Dokter bilang 2 minggu. 2 minggu tanpa sepak bola, tanpa lari, tanpa bisa melakukan apa-apa. Reza, yang sedang menyaksikan pemandangan itu,
Punya ide. Lukman, bagaimana kalau kita pakai waktu ini untuk kamu belajar sesuatu yang baru? Seperti apa, Om? Entahlah. Sesuatu yang selalu membuatmu penasaran tapi belum pernah punya waktu. Coba kasih tahu, Om, apa yang kamu penasaran? Lukman berpikir sejenak. Saya selalu ingin tahu bagaimana cara kerja mesin mobil. Sempurna. Bagaimana kalau Om ajari? Sungguh, Om? Sungguh. Kita bisa bongkar mesin mobil tua Om dan pasang lagi bersama-sama. Om punya mobil tua? Om punya VW Kodok tahun 1978 yang dulu milik ayah Om. Sudah tersimpan di garasi selama bertahun-tahun. Dan Om mau kami otak-atik? Tentu saja. Untuk apa mobil disimpan diam saja? Di hari-hari berikutnya, Reza membawa peralatan dan bahan-bahan ke kampung. Mereka membuat bengkel kecil darurat di halaman belakang Maryam. Lukman, meskipun memakai tongkat kruk, bersemangat dengan cara yang sudah berminggu-minggu tidak ditunjukkannya. Fadli, yang awalnya tidak tertarik, akhirnya juga ikut terlibat. Dia terpesona oleh fisika dan kimia yang terlibat dalam cara kerja mesin. Masya Allah, ini luar biasa, Om, kata Lukman di hari ketiga, ketika dia berhasil mengidentifikasi semua bagian mesin. Seperti teka-teki raksasa, dan setiap bagian punya fungsi spesifik, Fadli menambahkan. Kalau satu gagal, seluruh sistem berhenti bekerja. Sama seperti sebuah keluarga, Maryam berkomentar, memperhatikan ketiganya bekerja bersama. Maksudnya, Bu? Tanya Fadli. Setiap orang punya fungsi. Kalau satu orang tidak menjalankan perannya dengan baik, seluruh keluarga merasakan dampaknya. Reza menghentikan apa yang sedang dia lakukan dan memandangnya. Dan apa peran masing-masing dalam keluarga kita? Maryam tersenyum. Anda adalah mesinnya, memberi energi dan pergerakan kepada segalanya. Dan, tanya Lukman, Ibu adalah sistem navigasinya. Ibu menjaga semua orang tetap di jalan yang benar. Dan kami, Bu? Fadli ingin tahu. Kalian adalah bahan bakarnya, memberi makna dan tujuan agar semuanya bisa berfungsi. Om suka analogi itu, kata Reza. Dan berhasil? Berhasil, Maryam mengkonfirmasi. Setidaknya untuk sekarang. Sore itu berlanjut hingga malam, dengan keempatnya bekerja di mesin, berbincang, tertawa. Tetangga-tetangga lewat dan berhenti untuk mengamati, penasaran dengan proyek yang tidak biasa itu. Bu Sumiati mendekat pada jam makan malam. Rukun sekali, komentarnya kepada Maryam. Sudah lama saya tidak melihat kalian sebahagia ini. Kami baik-baik saja, Maryam mengakui. Dan Reza? Beliau sudah jadi keluarga sepenuhnya. Maryam memandang Reza, yang sedang mengajari Fadli cara memakai obeng khusus. Saya rasa iya. Saya rasa beliau sudah jadi keluarga sepenuhnya. Malam itu, ketika Reza bersiap untuk pulang, Lukman menghentikannya. Om Reza, atau lebih tepatnya, Ayah. Kata itu keluar secara alami, tanpa dipaksakan. Reza merasakan jantungnya melompat 1 detak. Iya, Nak. Terima kasih untuk hari ini. Ini adalah hari terbaik yang saya miliki sejak saya terluka. Sama-sama. Terima kasih sudah membiarkan Ayah ikut. Ayah selalu bisa ikut. Ayah sudah jadi bagian dari kami sekarang. Fadli mendekat. Benar, Ayah bukan lagi tamu di sini. Ayah adalah keluarga. Reza harus berusaha keras untuk tidak menangis di depan anak-anak itu. Kalian tidak tahu seberapa besar ini berarti bagi Ayah. Kami tahu kok, ya, kata Fadli dengan bijak, karena berarti hal yang sama bagi kami. Maryam mengamati pemandangan itu dari jauh, merasakan hatinya menghangat. Untuk pertama kalinya sejak Reza muncul kembali dalam hidup mereka, dia membiarkan dirinya membayangkan bagaimana jadinya kalau mereka benar-benar menjadi sebuah keluarga yang resmi. Gagasan itu tidak lagi menakutkannya. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa penuh harapan tentang masa depan.